ada teman gue Kiki Saputri kan, sama Yuda Brajamusti itu adalah komedi badinya dia. Yuda Brajamusti itu yang nulisin materinya Kiki Saputri untuk live di TV. Gue udah nangkep nih, ini statement dari Kemal Palevi ya. Berarti semua stand up comedian cemen. Dia nggak bisa. Kita kasih solusi. Kemal Palevi. Yoi Derry, gokil. Gile. Bahaya ini. 2000 berapa ya kita nge-MC bareng ya? Itu seingat gua 2013-14 lah itu High Day itu. High Day. Pokoknya nggak jauh-jauh tuh gue, lu, Gofar, Ibel. Iya. Ibel kemana sekarang ya? Nge-rap. Rapper Ibel mah Tuan 13 bareng. Westwave. Nggak tahu deh masih Westwave apa nggak tuh Ibel tuh. Nah sekarang lu kan bisa dibilang tolak ukur pebasket nasional kan? Mas, gila apa? Gila tolak ukur. Lah iya kan istilahnya kan Aspak Texmaco, Denny Sumargo dan lain-lainnya pasti kan ngiblatnya ke lu banget nih. Andai beneran ya. Lu 5 negara. Iya. Iya kan lu 5 negara diberangkatin sama negara men, keliling dunia. Iya, ya, tapi itu kan dalam rangka ini aja pelatihan tim Asian Games aja basket nasional, timnas. Gile. Ya itu mah ngevlog juga tuh ujung-ujungnya jadi YouTuber juga itu. Iya bener. Dan sekarang lu kayak udah kayak nggak ngambil uang receh stand up ya, recehan banget. Bisa gitu framingnya ya. Juga ya. Ngambil uang receh. Enggak, gue lebih ke buktinya sekarang lu udah gak aktif di stand up. Lu udah bikin camp footwear, sepatu kan? Iya. Yang lu pakai tapi lu gak bawa gua ukuran 4344 itu kan? Wah. Terus lu bisnis, lu podcast lu juga ada brandnya. Ya kan? Mana coba stand up peringkat ke-8 paling tingkat fokusnya paling. Prioritasnya ke situ. Soalnya gue udah gak ada ini aja, udah gak punya materi baru. Terus habis itu gue makin kesini tuh pasti kan keresahannya tuh makin kesini berkembang ya. Keresahan gue kan otomatis keluarga lah, karena kan sudah berkeluarga gitu kan. Nah cuma masalahnya ini kalau bikin materi tentang keluarga ini birokrasinya sulit pak. Kenapa? Ya kan harus izin dulu, materi ini boleh nggak sayang dibawain gitu kan. Kan birokrasinya harus, dan ada aib-aib rumah tangga yang tidak boleh kita bongkar dong. Dalam agama. Iya betul. Tapi kan bagian dari premis. Biasanya kan kalau kayak gitu kan lu harus ngambil keresahan dari secara detail kan. Nah iya makanya gue sebenarnya menghindari bikin materi yang based on rumah tangga. Jadi gue harus observasi. Nah observasi itu bukan bidang gue. Gue lemah tuh soal observasi. Misalkan observasi soal standar lah, misalnya standar nggak juga sih, perpolitikan Indonesia misalkan. Oke. Ya berarti kan gue harus riset, gue harus ada knowledge-nya apa segala macam, dan itu nggak mudah gitu Der. Susah ya, belum lagi lu nanya ketua MK dulu, kenapa kok bisa 40 tahun batasnya? Oh iya ya kan? Bisa kayak gitu. Kenapa TikTok ditutup gitu kan, kayak TikTok Shop. Maksudnya kan itu tuh kalau jadi suatu materi stand up tuh agak sulit buat gue. Tapi kalau cuma buat komedi pinggir jurang, misalkan kayak gua Oza Sastra misalnya bikin gitu sama Apos komedi pinggir jurang, atau biasa sama Patra gitu. Itu kalau misalnya komedi pinggir jurang masih enak karena kan cuma tektokan. Kayak gua ngelempar premis, lu tinggal punchline-nya, ya udah habis itu gua sapuin. Nah kan kalau stand up gak bisa nyapu. Jadi lu lempar premis, punchline, orang ketawa, ya masa disapu kan jadi aneh dong. Punchline kita disapu sendiri gitu. Makanya sekarang lu nggak lagi fokus ke situ dulu tuh, karena tadi observasi panjang, lu agak nyapuin kalau memang ternyata pinggir jurang banget. Iya, jadi gua belum berusaha untuk ganti persona stand up, tapi ternyata prosesnya agak sulit. Makanya gua harus nyari komedi buddy yang pas sama gua aja. Jadi harus kan kalau stand up comedy lu harus nyari komedi buddy kan. Itu apa sih, gue gak paham tuh. Komedi buddy itu kalau misalkan lu komedi buddy gua nih. Komedi buddy apa sih? Komedi buddy itu kayak komedi konsultan lah. Jadi kayak misalkan gua punya gua punya premis nih tentang keluarga, TikTok Shop misalnya gitu. TikTok Shop, oke. Jadi gini nih, kenapa TikTok Shop ditutup ya? Soalnya kan nggak ada masalah, harusnya pedagang-pedagang itu tinggal upgrade aja. Ini kan udah perkembangan zaman gitu. Sementara dulu ojek pangkalan, ojek online juga sering berantem segala macam. Premis gue seperti itulah Der. Terus lu akhirnya ngebuka jalan tuh buat gua. Nah coba arahin ke sini. Kayak misalkan. Ngerti gue. Misalkan gini, gua dulu punya beat soal demo RUU KUHP kan. Iya. Waktu itu gue ingat banget bagian dari beat itu adalah
Awkarin tuh sempat bagi-bagi nasi bungkus. Tahu. Ke demo dan itu viral banget. Iya. Terus gue bilang ke lu as a comedy buddy gue bilang, "Der, gue punya materi tentang demo RUU KUHP ini dimanfaatkan oleh selebgram dan YouTubers untuk bikin konten ternyata." Gue bilang gitu. Akhirnya karena lu comedy buddy gue, nah Mal, coba arahin ke sini Mal. Coba bayangin kalau misalkan ada yang nanya berapa harga outfit demo RUU KUHP, alma mater berapa, apa segala macam gitu. Harga tanknya berapa, Pak Polisi, gas air mata berapa gitu kan. Atau enggak nanti datang lihat tenda polisi, wah berapa ini harga tenda polisi nih Pak, semuanya outfitnya Pak Polisi berapa. Kan jadi lucu kan. Karena ada yang ditabrakin dengan RUU KUHP demo mahasiswa dengan tanya berapa harga outfit lo gitu. Dan itu komedi buddy. Dan itu as a consultant tapi dibayar guanya. Dibayar. Ada beberapa yang dibayar, ada beberapa yang pertemanan sih memang. Iya. Lah kenapa lu enggak kerja sendiri? Berarti ternyata sama aja, gue udah nangkep nih. Ini statement dari Kemal Palevi ya. Berarti semua stand up comedian cemen. Dia nggak bisa. Gak gitu dong, masa cemen. Enggak dong, kan comedy buddy itu part of, kalau lu buntu pasti lu harus buntu bantuan orang. Itu tuh di seluruh komedian di seluruh dunia emang menerapkan itu. Chris Rock aja comedy buddy-nya mungkin bisa ada 10 orang, ada 5 orang yang ngebantuin dia ngepecah premis itu. Gitu loh. Gak usah jauh-jauh deh, kita ngomongin Raditya Dika deh. Raditya Dika itu ya punya komedi buddy. Siapa? Ya misalkan Rais deh, kita ngomongin Rais. Misalkan Yono Bakri, ada Rais, biasa komedi buddy dia sama dia. Radit tuh nulis dulu materinya, dia tulis dulu materinya semua lengkap. Dia sendiri dulu nih. Habis itu dia coba open mic-in materi itu di depan komedi buddy-nya. Misalkan gue punya materi nih, Der gue stand up depan lo ya. Gue ngomong nih, 30 menit selesai. Terus lu gimana materi gue? Apa yang kurang lucu, apa yang bisa ditambahin? Terus lu komen, Mal, pas materi lu yang ini kayaknya lu bisa tambahin part ini, ngebuka jalan. Jadi nanti dari ide lu itu bisa gua ambil, bisa juga nggak gua ambil. Gitu. Nanti gua balik, gua tulis ulang materinya. Tadi misalkan gue cuma ngomongin Awkarin, ternyata ada kenapa nggak gue masukin harga outfit lu ya? Dan lu yang ngebuka jalan itu, Der. Nah itu tugasnya komedi buddy. Nanti gue pulang ke rumah, gue tulis ulang. Oh ada dari Derry tadi lucu sih komedi buddy, tapi punchline-nya gue ngembangin lagi sendiri. Tapi ngebuka jalannya itu kan ya memang manusia kadang buntu ya. Iya kayak kita keuangan aja pasti ada penasehat kan. Uang kita mau diarahin kemana sih? Segala macam. Kan butuh penasehat. Keuangan kita deh gitu, misalkan gue mau buat ada sepatu apa segala macam, kan ada kayak gitu-gitunya lah. Jadi komedi buddy itu tugasnya as a penasehat kita. Iya bener, kayak lu punya bisnis sepatu, lu niatnya tadinya mau bikin cabang baru, tapi jangan-jangan cash flow lu tuh masih belum sehat tuh untuk buka cabang baru. Misalnya gue sebagai ya partner keuangan lo nih, atau mungkin komedi buddy tadi ya, atau finance buddy misalnya. Gue bilang ya kan, jangan Mal, bukanya ntar aja pas sudah omset lu tembus segini baru lu buka cabang baru gitu ya. Bener. Itulah tugasnya komedi buddy as a advisor. Iya. Gue baru tahu loh. Ini jujur gue baru tahu. Gue pikir stand up comedy ya udah lo bikin materi sendiri, nulisnya gue mau tahu. Cuma emang nulis sendiri materinya memang rata-rata. Premis tetap dari kita lah. Maksudnya ini materi yang kita banget. Tapi komedi buddy kan cocok-cocokan. Siapa yang kan misalkan materi gue tentang politik, ternyata materi lu absurd, nggak mungkin gue ke lu komedi buddy-nya. Pas misalkan kameramen lu yang ternyata sense of humornya tentang politik juga ya, lu kesana. Iya, kecuali gua mau bawa tema politik tapi mau punchline-nya yang absurd. Berarti kan gua nggak bisa kan bikin punchline absurd kan. Berarti kan gua harus nyari lo yang absurd, komika absurd kan lo misalkan gitu. Supaya ditabrakinnya bener-bener berbenturan punchline dan premisnya jauh. Gua mau patah. Bikin patah banget. Jadi gua kameramennya Derry politik banget. Kalau gua ke dia sama nih, satu benang merah nih. Itu stand up gue selama ini aman-aman aja. Gue pengen materinya politik tapi punchline-nya rada absurd. Wah Derry deh. Akhirnya gue calling, lu Der bisa bantuin gue nggak jadi komedi buddy gitu. Itu bisa tuh. Tinggal mau dibayar atau pertemanan. Iya biasanya tuh ya gue nggak tahu sistemnya gimana sih anak-anak ya. Biasa kalau gue ya biasa by phone aja, kayak Der gue sambil cerita ya gue mau kombut dikit nih gitu.
Nama istilah kombut tuh biasa komedi body. Okay. Ada materi gue gini-gini terus langsung lu ngasih coba dikembangin ke sini aja. Oh gitu ya, gue matiin telepon gue tulis. Itu kan pertemanan. Iya bisa gitu. Ada yang mau kayak serius banget mau bikin spesial. Gue hire lo deh as a comedy buddy gue bisa juga. Nah, ini gue mulai dari sudut pandang bisnisnya ya. Sebelum nanti lo kupas mengenai gimana caranya lo memonetize ngasilin duit, brand-brand masuk di podcast lo. Kan podcast lo juga sekarang lagi oke tuh. Yang podcast hancur gokil sih, banyak brand. Iya kan banyak brand kan. Banyak brand sekali teman-teman. Nah, sama yang podcast lo sendiri tuh yang bertahan di industri. Bertahan di industri. Cuma kalau bertahan di industri sejauh ini masih pakai uang monetize YouTube gua. Gua belum ngarah ke brand gitu karena gua belum sepede kasih solusi. Gue Wah, gila. Yang disupport Om Deddy ini ya. Iya betul. Ini logonya nih. Iya, ada logonya ya. Oh ya di kiri ya. Iya gitu. Nah makanya nanti gue mau gali tuh. Karena memang audiens gue kan banyak pengusaha atau segala macamnya. Pokok lu cerita lah dari podcast hancur apa segala macam sampai ke ranah bisnis sepatu lo gitu ya. Iya. Nah tapi gue mau nyenggol di ranah yang tadi, yang masalah komedi buddy ya. Artinya gini, gue mau coba ambil insight atau pelajaran dari sisi pereuangannya. Kalau kayak gitu misalnya gue berangkat dari pecah belahnya dulu deh, kayak rusuh banget deh, misalnya dia berantem. Kan biasanya kan manusia kan kadang ada yang sini-sini sana apa segala macem. Lo udah kombut sama gue, terus kadang namanya juga saingan, namanya juga di per stand upan kan ada aja yang nggak suka, ada aja yang jealous apa segala macam. Kok dia lebih banyak sih jobnya? Ya gue nggak suka sama lu Der. kok bisa gitu? Kalau disupport Om Deddy sekali gitu. Ya gue. Oh gitu ya. Enggak lah, anak-anak kan emang Om Deddy semua anak-anak sekarang. Nah abis itu terus tiba-tiba ada nggak? Lu pernah ngerasain yang gini nggak? Alah sok banget sekarang tuh mentang-mentang dia udah kayak begini. Itu materinya gue nulis tuh. Ada nggak kayak gitu? Sebenarnya sih ada nggak sih? Nggak ada yang kayak Serius? gitu. Karena kita tahu peran kita masing-masing. Ini gue nggak tahu deh. Soalnya setahu gue Kiki sama ada teman gue Kiki Saputri kan. Tahu. Sama Yuda Brajamusti itu adalah komedi badinya dia. Kayaknya ini udah dibocorin di sosmed sih. Yuda Brajamusti itu yang nulisin materinya Kiki Saputri untuk live di TV. Jadi udah kayak gitu, udah sistemnya udah kayak di luar. Jadi istilahnya kalau di luar negeri itu ada namanya ghostwriter. Nah, ghostwriter itu adalah yang nulisin materi seseorang. Jadi udah di hire as itu. Jadi dia harus mempelajari, misalkan gua adalah ghostwriter lu. Gua harus tahu Derry itu kalau ngomong tuh sukanya omong ini. Gaya bicaranya harus kayak gini. Gua udah mempelajarin lo. Jadi kalau gua nulisin materi buat lo, itu udah yang lo banget deh. Gua tinggal ngasih dari ini materinya, udah lu hafalin aja, tinggal lu bawain doang. Nah di Indonesia tuh ada tuh di circle gue lah, di perbisnisan, marketing dan seterusnya gitu ya. Itu ada ghostwriter. Jadi dia itu nulisin ya motivator, mentor, penulis buku, yang dia kan katanya mungkin diagung-agungkan gitu. Tapi padahal bukan dia nulis, itu ada ghostwriter. Bukunya tuh ditulis sama Fulan gitu loh. Dan gue pernah dapat chat. Kayak kenalin bang, gue ini gue biasain nulis buku, dibuka lagi sama dia. Buku ini gue nulis nih. Nah terus mau nggak lu kalau lu ada berminat bikin buku sini gue tulisin. Gitu dia cas tuh harganya ada yang 50 juta, ada yang 75 juta, kayak gitu-gitulah. Gue nggak tahu sama nggak tuh kayak gitu-gitu. Kurang lebih sama. Jadi tapi nggak apa-apa nih kalau Kiki sama Yuda mau benerin langsung ya. Cuma seingat gue kalau gue nulisin materi buat lo, terus misalkan gue nulis materi stand up buat lo gitu, terus lu yang bawain, terus yang lucu lu yang terkenal misalkan gitu ya. Tapi kan gue udah dibayar harga gue untuk nulisin lo kan. Bisa jadi materi yang gue tulis ini buat lo itu nggak works kalau gue yang bawain deh. Karena yang gue tulis itu based on personal lo gitu. Gue nulisin materi tentang Derry deh gitu. Wah gue tulis Derry terkenal banget gara-gara materi dari gue. Coba gue bawain materi lu biar gue terkenal kayak lo. Ternyata nggak works. Karena itu gue tulisin emang buat lo gitu. Dan itu sah aja kalau lu emang udah sesibuk itu Der, nggak ada waktu buat lu nulis materi, itu sah banget. Itu sah banget di dunia stand up ya? Di dunia stand up, industri apapun itu sah aja kalau memang lu merasa bahwa sama kayak kita nulis buku deh, bikin buku gitu. Kan ada editor kan. Paling kita bikin buku nulis gini, editor yang ngerapin semua kan. Kalau editor bilang ini mah gua yang nulisin ulang apa segala macam, sah-sah aja. Sah-sah aja. Ya tapi memang industrinya emang seperti itu. Iya.
Ada orang yang dibayar as a ghostwriter itu. Karena nggak bisa tampil di depan lah dia gitu. Oke, kebayang gue. Berarti sebenarnya ini hal yang common ya, atau mungkin hal yang nggak tabu dalam artian. Karena mungkin kan gue baru tahu ya. Ya kayak penulis lagu dah, paling simpel dah penulis lagu. Itu. Misalkan yang nulis Ceylon Seven misalkan Eros yang misalkan, tapi kan Duta yang nyanyiin. Masa Eros kan pasti bisa, Bang Eros bisa ngomong, ya kan saya yang nulis lagunya. Tapi kan tetap orang harus Duta yang nyanyi. Emang kalau Eros yang nyanyi nggak jadi Ceylon Seven, nggak akan sebagus itu. Harus Om Duta yang nyanyi. Walaupun kita yang tulisin tetap Duta yang terkenal kan. Oke, iya. Itu terjadi di semua industri kayak gitu. Gue nulisin materi buat lo yang terkenal ya emang kayak begitu. Kayak gitu loh. Dan jadi bukan kayak gue yang nulisin lah, iya emang lu yang nulis, tapi kan gue tetap mau lihat Derinya, sosok Derinya yang gue suka. Oke. Artinya ini pun juga kalau dibalikin ke si stand up-nya, berarti stand up-nya juga nggak ada rasa malu juga ya? Karena memang industri udah kayak begitu ya. Ya sebenarnya tadi analoginya bagus banget tuh. Kayak misalnya ada penulis, apapun itu industrinya ya, terus dibawain sama frontman-nya. Terus tiba-tiba yang terkenal frontman-nya, ya kan? Abis itu sudah si frontman-nya nggak mungkin kayak gue nggak mau ngelakuin ini kan bukan tulisan gue. Nggak juga ya, dia tetap lakuin secara profesional ya. Stand up juga kayak gitu ya. Ya tim harus kerja sama tim itu namanya. Sama nggak kalau ini ke video editor juga? Ya sama. Sama kan? Sama. Karena gue ngonten, kita ngevlog apa segala macam, video editor yang ngeditin. Jadi tuh videonya yang diinget kan gara-gara bagus tuh narasinya, cut-nya rapi, orang jadi enjoy buat nonton. Iya. Oh, jadi profesinya tuh kayak begitu di industri stand up. Gue baru tahu soalnya ada kombut itu ya. Ada komedi buddy. Justru kalau sekarang di film komedi Indonesia yang rata-rata direkturnya itu stand up comedian, ada namanya komedi consultant malah. Jadi misalkan adegan film Petualangan Sherina deh, kan ada Ardit Erwanda tuh komika. Ardit itu bisa kayak bagian lucunya itu bisa ada komedi consultant. Jadi dia ngasih tahu ke Mas Riri Riza sama Mbak Mirles untuk, Mbak ini lebih lucu kalau part ini Ardit ngomongnya begini nih Mbak. Udah ada begitu. Jadi itu penonton ketawa gara-gara komedi consultant. Komedi consultant bisa sombong. Ini mah ketawa gara-gara gue bisa. Tapi kan orang tetap lihat Mira Lesmana Riri Riza kan. Betul. Jadi as a team. Jadi emang teamwork aja semuanya. Karena Mbak Mira Lesmana dan Mas Riri Riza kan tidak mengerti bidang komedinya yang lucu seperti apa kan. Anak stand up comedian mungkin lebih ngerti. Di hire as comedy consultant untuk ngasih part lucunya di film ini. Sama kayak di film, gue pernah syuting film Surga Yang Tak Dirindukan. Itu kan ada part komedi kan, gua kan komedi di situ. Gua Tanta tuh komedi, Tanta Ginting. Terus ada Aco apa segala macam. Sama Mas Hanung akan nanya, "Apa nih menurut kalian apa yang lucu?" Ada komedi konsultannya jadi ngomong, "Kayak lucu gini Mas Hanung, bla bla giniin." Akhirnya kita lakuin dan bener kan jadi lucu. Tapi part dramanya kan kita nggak sentuh. Mas Hanung kerjain aja, tapi part komedinya diserahkan ke komedi konsultan gitu. Oke, dan komedi konsultan udah pasti dari anak-anak stand up komedi. Ya biasanya kebanyakan untuk sekarang komedi konsultan anak stand up. Kebanyakan. Gue tahu anak stand up sih rata-rata. Dan dia yang terkenal emang orang udah besar, atau memang biasanya kayak kerjanya komedi buddy juga balik lagi ke situ? Iya, kerjanya beberapa dari komedi buddy. Ada yang sudah terkenal juga, tapi rata-rata memang pasti yang komedi buddy gitu. Dan tadi gue setuju sama kata Kemal, guys. Katanya kalau misalkan lu ngerasa bahwa ini kan gue yang bikin nih materinya gitu ya. Terus dibalikin lagi, coba dia lu mainin, belum tentu lucu. Belum tentu mungkin gak cocok personanya. Belum tentu dia bisa mainin cara intonasi, itu ngaruh ya kan? Ngaruh. Ya kan kadang kan kalau nge-punchline kan nggak tahu, kalau gue dari basic radio gue nggak tahu sama apa enggak ya. Kayak ada part yang gue susah lagi jelasinnya, misalnya kayak lo habis ngomong tek ger langsung dipatahin di situ. Jadi nggak bisa di loss misalnya, nggak bisa dimainin lah dinamikanya gitu ya. Nah itu kan biasanya anak stand up komedian. Kalau di belakang layar belum tentu dia coba ngetes materinya seluas dan seintonasi dan sedinamika itu belum tentu juga ya. Belum tentu juga, makanya jadi memang sudah ada dan itu Yuda Brajamusti yang sudah ngaku kan dia udah dijadiin materi stand up kan. Dia jadiin materi stand up bahwa dia yang nulisin Kiki Saputri segala macam, dan akhirnya sekarang dia rajin stand up karena dia bilang dia capek ada di belakang layar terus nih. Dia juga mau unjuk gigi lah. Karena dan lucu juga, tulisannya beda jauh dari tulis yang dibuat untuk Kiki. Dia ngerasa bahwa kalau gue lebih muncul lebih kaya nih. Iya, enggak juga. Jadi dia pengen show off aja gitu. Kalau ada yang salah Kiki sama Yuda tolong dibenerin ya. Takutnya ada yang salah gua. Siapa gitu. Siapa gua? Yuda Brajamusti namanya. Ada stand up comedian. Ada stand up comedian. Suca. Iya, kalau Suca ada. Suca tuh yang Indosiar. Indosiar. Suca tuh ada komedi badinya bener, mentor dan komedi badi gitu. Lah kenapa enggak namanya mentor aja? Kan sama aja.
Beda ya? Mentor cuma ngasih tahu kayak gimana ya? Mentor tuh cuma gimana istilah gue udah lama sih Oke. Lupakan aja kalau gitu. Nggak, istilahnya kalau comedy buddy yang harus, kalau mentor nggak harus curhat satu sama lain gini, kayak misalkan Der gue mau bikin materi stand tentang ini. Nah comedy buddy kan yang mecahin kan, yang ngebantu ngebuka jalan untuk nyari punchline kan. Kalau mentor tuh cuma ngasih tahu jangan bawa materi yang itu, jangan cuma gitu doang. Satu arah. Mentor pokoknya lu cocoknya personal lu begini, lu begini aja lu bahasnya. Benang merahnya ini. Meng-create aja. Iya kan, pokoknya udah lu lakuin. Baru tektokan sama comedy buddy. Nah si Kombut ini bilang kalau dikasih ini gimana? Dan si stand up comedy ini bisa ngasih masukan balik? Bisa. Menurut gua kayak kurang kayak maksud lo gitu tuh. Ya bisa juga dong. Kan bisa nama diskusi kan sama comedy buddy, diskusi. Mentor nggak diskusi. Mentor tuh cuma ngarahin, Der kalau gua lihat dari lu personal lu kayaknya lu bawa ke Islaman nih materinya bisa nih ke arah sana. Misalkan kayak gitu kan. Meskipun lebih arah mukanya lu. Iya misalkan gitu, tapi kalau bisa nih diarahin ke sana, personal lu mungkin adalah pengusaha yang sekarang hijrah segala macam, itu adalah personal lu. Lu main di situ aja, menurut gua lu bisa long lasting nih di bidang stand up comedy ini, apalagi di kompetisi ini. Oh gitu ya Bang. Iya. Udah ya, gua cabut. Nah, gua comedy buddy lu habis tuh. Gua disuruh personanya segala macam. Gimana nih meng-create-nya? Gua ada premis nih. Nah, udah langsung ngobrol diskusi deh. Mentor cuma ngarahin aja, ngasih tahu teknik-tekniknya gitu. Iya, ternyata ada perbisnisan juga ya, gua baru tahu gitu. Maksudnya gua pikir dia sendirian. Ya ibaratnya gitu kan, sama kayak bisnis kan, mungkin dia tektokan atau jalan bareng sama mitranya atau investornya atau mungkin distributornya dan seterusnya. Nah ini kita berbicara mengenai bisnis gini Mal. Kita mulai dari kayaknya podcast lu dulu kali ya, kita bahas ya. Nah, gimana caranya lu bikin satu podcast media yang sekarang juga banyak nih anak-anak yang baru mulai gitu ya. Sampai ujung-ujungnya juga bisa monetize atau dapetin placement brand di dalamnya. Kayak podcast Hancur kan lu sama itu kan teman-teman gue juga tuh, Dias. Iya, teman siaran gue tuh. Iya kan, Dias, Patra, satu lagi siapa ya? Mas Randika Jamil. Randika Jamil itu tiga-tiganya tuh anak-anak radio tuh. Iya semuanya. Iya, kenal gue. Nah, maksud gue dari awal lu udah ngeset bahwa gue mau hahaha aja atau gue mau bisnis nih, pokoknya gue nanti monetize-nya akan begini, pokoknya kita akan gede apa segala macamnya, atau gimana sih? Nah jadi kalau misal pembuatan podcastnya awalnya pasti kita akan, apalagi di usia sekarang dan sudah pada berkeluarga ya, pasti ujung-ujungnya akan ngomongin ini arahnya mau kemana nih, ntar bisnisnya mau kayak gimana. Tapi kalau kita mulai kita start itu dengan yang kayak gitu-gitu, Der, biasanya tuh nggak panjang, Der. Kenapa? Ya karena gini, karena kita goalsnya selalu mau duit. Kita kan kalau ngerjain apa-apa kan base-nya harus seneng dulu sama bidangnya kan. Nah kebetulan podcast itu emang bidang kita berempat banget lah, karena kita doyan ngomong. Apalagi kita penyiar semuanya kan. Jadi emang ngomong kita ngomong kayak gini emang kekuatan kita lah. Kalau kita bertanding di sini udah pasti kita menang di antara orang-orang lain karena kita penyiar radio. Dan di saat itu podcast itu rata-rata emang anak-anak penyiar radio kayak BKR Brother. BKR kan ada Rio Wicaksono, Molen, terus habis itu ada Bobby. Iya, itu penyiar juga. Penyiar semua. Teman-teman gue juga udah. Rapot, ada Reza Candika, ada Radini, Anka, semuanya, Natasha Abigail, semua kan kita yang pada saat itu even podcast Mas pun ada Imam Darto, ada Omes, ada Surya. Iya, semuanya kan masuk Enggok, semua penyiar kan. Jadi gua nyadar bahwa ini podcastnya ada bidang yang baru, apalagi kita tuh semuanya mau waktu itu masih hingar-bingar, mau di eksklusifin Spotify segala macam. Goals kita adalah bisnisnya, ngomongin plan bisnis adalah gimana caranya di eksklusifin sama Spotify. Berarti kan kita harus menuju ke arah sana. Kita harus bikin konten yang emang Spotify ini suka. Tapi tetap harus bikin konten yang kita nggak tekanin kita harus ngejar ke situ, tapi bikin dulu aja. Jadi ngalir dan bikin podcast itu tujuannya tadinya adalah kita itu kan kita semua sibuk 4-4 ya. Kita semua sibuk, ada kerjaan masing-masing gitu. Nah podcast ini tadinya kita mau jadiin sarana untuk kita nongkrong, tapi nongkrongnya ini kita jadikan uang. Maksudnya kita create konten aja lah. Itu kan soalnya podcast Hancur itu isinya cuma kita nongkrong ngobrol ngalor ngidul aja, absurd gitu. Jadi dia ada momen dimana misalkan lu udah stres di rumah lah, misalkan stres di rumah, stres sama kerjaan lu, siaran segala macam, ke meeting sama klien. Nah ini tuh ngumpul berempat, ini hiburannya kita berempat.
Karena kepenatan Ya masing-masing. karena kita bisa curhat apapun yang kita mau omongin lah gitu. Kepenatan, maksudnya ini omongan-omongan yang kita nggak bisa omongin ke mertua, nggak bisa kita iya kan nggak bisa dong ngomongin ke mertua. Iya kan, soal perjalanan kita keseruan di Bali ya nggak mungkin dong. Ini obrolan yang kita nggak bisa omongin ke istri kita, mungkin obrolan yang kita nggak bisa omongin ke anak, obrolan yang kita nggak bisa omongin mungkin di circle klien, nggak mungkin dong bercanda nama klien. Aduh. Iya, buat ketemu ngobrol kan kita manusia tetap butuh ruang untuk ngobrol aja. Kayak ngobrol ngalor ngidul nongkrong. Lu tumpahin, lu nyampahin semuanya di situ. Disampahin semua di podcast hancur. Maksudnya kita apapun, kita baru nonton film apa yang absurd minggu lalu, kita omongin lah semua di situ, dan ternyata itu jadi. Dan itu obrolan kita yang absurd ini, yang ngalor ngidul ini ternyata relate sama pendengar. Tapi ada juga nggak yang counter bahwa kayak ini ngomongin apa sih? Ada. Nah, maksud gue itu kan bahaya juga dampaknya ke bisnis ya, kayak daripada nggak jelas makin nggak karuan, taunya malah potensinya nggak ada yang nonton. Itu gimana tuh? Nah, itulah kemampuan penyiar dari situ. Skill kita as a penyiar, itulah yang kita tahu koridor, dan kita rata-rata stand up comedian kan di situ, kecuali Dias kan. Mas Dika stand up comedian, Randika Jamil Patra juga, gue juga stand up comedian. Kita tahu koridor-koridor pembahasan-pembahasan yang ini terlalu jauh, ini bisa relate sama penonton, sama pendengar. Nah, ini terlalu personal. Gitu. Atau jadi terlalu visual. Kalau yang tadi lu ya kan lu sempat mention Spotify kan? Iya. Jadi kadang kan kayak gila sekarang muka lu begini. Kan kalau di radio kan dulu kita punya satu batasan, jangan terlalu visual banget karena pendengar nggak ngerti. Bener. Ya kan, tuh lu ambil yang itu, nih yang ini yang keren. Kan, nah, nggak bisa. Dengerin kan susah ya. Susah. Nah, tapi kan karena kita udah terlalu sering bertahun-tahun kerja sama yang berhubungan sama audio, kita tahu kan arahnya kemana. Jadi orang pendengar kita itu selalu bilang, gila ya, gue setiap dengerin kalian berempat tuh ngomong kayak berasa di tongkrongan kalian loh. Karena emang tugas kita tuh ngumpul emang mau nongkrong aja. Cuma daripada kita cuma nongkrong, mending kita take podcast. Iya juga ya. Iya, mending sayang banget ya pembahasannya, siapa tahu ada yang bisa digali secara manfaat ya. Iya, ternyata itu relate ngomongin. Ada beberapa hal yang personal, kayak ternyata dia cerita dulu dia hidupnya sulit banget, miskin, pernah kerja di PRJ. Ternyata relate sama orang. Bang, gue juga pernah dulu kayak lu, bablas segala macem gitu. Gue sekarang pembahasan gue di podcast selalu soal lahiran anak gue gitu. Ternyata ada yang relate. Nah, gue juga sulit tuh Bang kemarin nyari rumah sakit yang bisa harganya bisa pas dengan budget gue gitu-gitu deh. Jadi di podcast hancur emang menumpahkan semua yang kita tidak bisa omongin ke mertua, ke orang tua, ke istri, ke anak, nggak kita tumpahin semua di situ. Coba kalau soal tumpah nih ceritanya, misalnya gue sebagai pendengar atau mungkin gue sebagai partner lo yang memang lu tumpahin nih. Iya. Terkait tadi lu lagi sibuk atau lagi pusing banget tentang biaya lahiran. Dan kalau tag podcast kan bisa izin kayak sayang aku mau tag podcast ya. Apaan itu tag podcast, kan kerja, ada duitnya nih. Jadi nongkrong berdalil. Iya, betul. Nongkrong berdalil mencari uang. Kalau bilangnya aku mau nongkrong bentar nih ya, paling sampai jam 11 malam sih. Nongkrong mulu lo. Kalau kalau ini kan aku mau syuting podcast sih, paling kelar jam 11 malam. Oh gitu, ya udah. Kan ini buat keuangan kita. Padahal cuma nongkrong, dan memang akhirnya jadi menghasilkan kan. Gile. Gitu, alasan bisa jadi alasan. Tapi pertanyaannya, kalau tadi misalnya lu sempat singgung mengenai biaya lahiran, lu pernah bahas juga di podcast lu. Misalnya apa? Coba gue mau tahu deh. Ini sekalian kita bahas secara visual. Jadi kita kayak ya lu cerita plus teman-teman audiens gue juga dapat manfaatnya. Iya. Apa yang lo rasakan sekarang terkait biaya lahiran? Emang sepusing itu ya? Gue juga sempat pernah denger beberapa lo juga lagi stres untuk persiapan biaya lahiran. Iya. Jadi sebenarnya kalau biaya lahiran itu kan berarti kan kita harus nabung ya. Karena kan kalau misalkan mau rumah sakit yang bagus, udah pasti otomatis budget sesar, budget normal udah pasti mahal lah. Kalau rumah sakit yang bagus. Kalaupun mau ngincar asuransi pun belum tentu. Misalnya kita ngomongin BPJS deh gitu, kan belum tentu juga secara servisnya sesuai dengan yang istri gua mau kan. Oke. Jadi kan pasti suami kan mau ngasih yang terbaik lah buat istri, cari rumah sakit yang bagus. Ya udah pasti mau diservis lah, apalagi anak pertama udah kasih lah yang benar, yang bagus gitu. Belum lagi nanti biasa keluarga datang berkunjung kan nggak langsung pulang ke rumah kan ada biaya nginep lagi. Jadi kan itu kan semua harus dihitung lah gitu. Belum lu USG sebulan sekali. Ini sekarang trimester 3 2 minggu. USG loh. USG aja kalau kita omongin USG, wah kalau rumah sakit Pondok Indah aja bisa 2 juta sendiri tuh. Itu betul tuh. Itu berapa betul. Bulan mini lo? Sekarang jalan 8. Udah mau brojol.
Udah mau brojol ya, iya bener. Iya. Gue sekarang juga lagi USG juga tuh, insya Allah anak keempat nih. Anak 4 aja udah. Tadi lu belum datang ya? Oh, tadi iya. yang abis pada jemput gue di bandara, gue dari Makassar tadi pada sekalian mampir ke sini tuh. Itu rame tuh. Itu apa? Tiga-tiganya. Nah, sekarang mau keempat nih. Itu juga lumayan tuh bolak-balik tuh. Lumayan. Gua anak 1 aja lumayan. Gua kemarin aja beli tempat tidurnya aja tuh. Iya. Gue beli tempat tidur gitu, bilang berapa nih tempat tidurnya, 5 juta gitu. Oh ya udah beli deh tempat tidurnya. Ternyata tempat tidurnya kan nggak ada matrasnya kan. Iseng lah gue beli matrasnya gitu. Ini emang begini ya bang? Enggak, itu belum beli matrasnya bang. Beli dulu matrasnya, berbagai segala macam, sama bantal sama selimut berbagai segala macam. Ternyata matrasnya aja 1,5 juta. Nah, matrasnya 1,5 juta ya ternyata ya. Dan gue begonya asal beli aja maksud gue. Padahal gue siapin dananya. Oh mungkin kayaknya beli tempat tidur berapa sih, 4 juta lah gitu. Ternyata jadi 7 juta sendiri sama selimut sama bantal. Tuh, selamat datang Kemal. Baru 1 anak, Anda cobain ke 4 anak nanti ya. Iya itu. Alasan gue ada 2 kenapa gue syuting podcast tiap hari. Yang pertama karena algoritma, YouTube gitu kan. Kenceng nih kalau one day one post gitu ya. Yang kedua memang tuh. Iya, biaya anak tuh gue baru maksudnya baru masuk ke dunia fatherhood inilah gitu. Jadi gue ngerasa kalau biaya anak ini ternyata segitu gilanya. Belum dia sekolah, belum kemarin ngomongin stroller, belum yang kalau car seat kan. Iya itu kan mahal itu. Nggak usah udah, kayak gue dipanggu aja bini gue. Kan ya. Gue sampai sekarang nggak punya car seat. Terserah ya lu, kalau ada di kubu mana kan ada yang bilang katanya bahaya anak begini takutnya terjadi apa segala macamnya. Iya. Ya sebenarnya pilihan satu, yang kedua lu pinter-pinter lu. Kalau gue bilangnya sampai sekarang gue nggak punya car seat. Ini fun fact gue nggak pernah punya car seat. Jadi ya ini gue nggak tahu, bini gue mudah-mudahan nggak nonton ya. Alasan gue bilang kayak judulnya gitu, aku nggak mau punya car seat. Jadi tolong editor kasih. Gue bilangnya gini, kamu tuh harus bonding sama anak. Kalau lagi di jalan kamu peluk, dia merasakan detak jantungmu, kamu harus peluk, kamu lindungi. Oke, takutan terjadi misalnya ya qadarullah, udah tenang, kamu lindungin gitu. Di belakang kayaknya kalau misalnya di car seat kan dia kayak terlalu sendiri banget. Kalau dia bobok di pelukanmu kan kayaknya lebih berasa. Wah, pinter juga. Itulah negosiasi saya berpodcast, Pak. Negosiasinya, sayang aku harus rekaman dulu mau ini. Kan negosiasi, padahal itu pembenaran kita aja ya. Tapi berarti lu ini ya bisa dibilang lu milah-milahnya gimana? Lu kan harus katanya mau ke London. Ya udah sempat, ini kan pas rekaman ini gue udah balik dari London. Oh ya oke. Misalnya lu nanti mau keluar negeri. Misalnya nanti lu buat biaya operasional tiap hari. Misalnya nanti lu buat pengembangan bisnis lu. Misalnya lu ini, nah ini pas nih di channel ini kan bahas tentang keuangan bisnis apa segala macam. Iya. Lu gimana cara milah-milahnya? Nabung aja apa gimana? Ya itu aja, biasanya kalau kayak gitu gue buka banyak rekening dari bank-bank lain aja. Jadi gua punya banyak kayak apa sih mobile banking gitu di handphone gua dari beberapa bank lah. Misalnya ini uang liburan nih, gitu. Ini nggak usah diutak-atik nih. Ini uang lahiran, udah segala macam. Ini uang makan sehari-hari. Uang makan sehari-hari. Ini uang bayar cicilan apartemen misalnya gitu. Nah itu tuh udah gua pilah-pilah aja gitu. Nah ini uang investasi. Jadi gua kurang lebih kalau sekarang ada 5 atau 6 bank di handphone gua. Jadi gua pisah semua gitu. Agak repot ya Pak. Ya sebenarnya repot ngurusnya memang, karena kan gua harus ke bank ini dulu. Apalagi gua kan baru lunasin apartemen gua, ini ada di gambarnya tuh. Coba lihat keren. Yang gua mau jual lagi. Kenapa baru lunasin? Karena gua baru sadar ini gua beli apartemen ini adalah ketika gua masih bujang. Oh, keren tapi Mal. Iya, ini gua coret-coret aja, udah beli sendiri. Keren. Iya. Tapi serius deh, ini asik banget. Industrial gimana ya? Nah, gue beli ini. Jadi gini, pas gue beli apartemen ini, gue tuh ada momen bisa beli rumah juga sebenarnya. Nah pada saat itu gue mau beli rumah di Jatiwaringin. Oke. Nah pas gue mau beli rumah nih, karena gue masih bujang pada saat itu ya. Gue pas mau beli rumah, gue tuh anaknya parnoan. Jadi rumah itu 2 lantai, 4 kamar der. Kan kamar karena gue bujang pasti cuma 1 dong yang gue pakai. 3 kamar kosong. Kata orang-orang kan kalau kamar kosong kagak dihuni ada penunggunya. Jadi ya itu gue emang aja banget gue. Nah akhirnya gue pikir, gila ya kalau gue tinggal sendiri kayak gini, gue takut ke lantai 2 nanti. Gue takut. Akhirnya gue memutuskan untuk mumpung masih bujang beli apartemen aja 1 kamar. Tuh cuma buat gue sendiri. 1 kamar yang studio maksud lu? Iya, jadi ruang tamu kamar udah. Oh oke. Karena bujang kan.
Sendiri, belum ada siapa-siapa. Pas sudah ada istri kan repot Nah begitu. akhirnya makanya repot. Pas ada istri gue baru sadar, aduh iya juga nanti ada anak apa segala macam. Makanya akhirnya mau gue jual lagi. Kalaupun tidak laku, kan ini sulit jual apartemen nih sekarang. Kalaupun tidak laku ya gue sewain aja. Oke, gue tinggal coba aja cek nih ke teman-teman. Ayo, ada yang mau cobain apartemennya? Anda mau berasa seperti Kemal Palevi? Nah, Anda harus rasakan vibes-nya nih apartemennya. Atau kalau mau ini bayar aja dulu uangnya, nanti gue yang rapiin ini. Yang penting lu lunasin dulu. Gue yang cat putih lagi semuanya. Mau Le, ini kisaran berapa Mal? Enggak, sebenarnya tadinya gue jual berapa? itu kan 600 juta doang, Der. Oh iya 600 Itu juta. gue jual rugi, tapi ini kayaknya harus gue ganti, Der, harus 700 juta nih. Kenapa lu jadi naikin? Kenapa lu jadi naikin lo? Nang lagi diumbar di sini lo. Entar dulu nih 600 juta ya, jangan naikin dulu nih. 600 dulu tuh. 600 semi furnish. Iya. AC, kasur, dispenser, lemari, kulkas, ambil semua. Serius lu? Iya, TV dong kagak, soalnya TV gue belum masih dipakai, mahal lagi. QLED, Bro. Mahal, Bro, jangan dikasih orang, Bro. Sekarang gini, kalau lo mau jual kan ada negosiasi. Iya. Kenapa lo nggak 600 juta, jangan dinego harganya tapi TV-nya kasih? Nggak juga. Berapa harga TV-nya? Ya bisa-bisa aja sih, asal laku aja sih apartemennya. Coba tuh. Iya. Lokasinya di mana? Di itu tuh Kayu Perintis Putih. Kemerdekaan, Kayu Putih, Pulau Gadung. Sebenarnya Kayu Putih itu kan Rawamangun situ loh. Tahu gue Perintis Kemerdekaan tuh yang seberangnya Belatera. Belatera. Iya itu. Tifolia. Iya itu. Apartemen itu gua. Oh itu mah strategis. Strategis, orang depannya samping LRT. Iya. Depannya busway. Sama Starbucks ada lagi tuh di depannya. Gue pernah beli Starbucks di situ. Iya, seberang tuh. Itu. Seberang Belatera, bener. Iya, itu mau cakep itu 600 juta. Mumpung dia belum naikin nih. Kadang suka rese dia tiba-tiba tadi baru ngomong bentar udah naik 100 juta. Iya, kan soalnya ada marketing mau nawarin naikin bang harganya gitu. Oh. Iya, ada marketing biasa kan bagi komisi, Der. Iya. Iya, ini kan 600 juta harga masuk kantong gue sendiri. Belum harga potongan komisi yang bantuin jual. Lah terus kalau udah gue ngomong gini gimana? Ya nggak apa-apa kan, yang beli kan bukan kan Iya, udah benar, langsung ke gue langsung. Iya, langsung. Gue bukan marketing, ini gue bantuin aja. Langsung. Ayo. Jadi awas, marketing gak usah ikut-ikutan jual. Iya. Udah biar lu gak usah dapet komisi. Jadi jahat. Tapi memang repot gitu, ya. Repot. Kalau jadi bapak tuh kan bener-bener, kalau gue tadi denger ceritanya Kemal, lu bisa misahin ke berbagai macam bank, ya kan, apa segala macamnya. Lu punya mobile banking di bank A, B, C, D, lu cek satu-satu lagi. Iya. Kalau mau cek misalnya mobile banking yang bermasalah, lu mesti cek ke ATM satu-satu lagi, lu cek saldo. Iya. Pusing banget. Iya. Maksud gue gini, Mal, kan sekarang zaman udah maju ya. Iya. Sebenarnya gue bisa ngasih kabar gembira buat lo nih terkait dalam hal gini, nggak perlu lagi repot kayak gitu-gitu. Iya. Mau nggak gue kasih ada satu bank syariah yang memang dia pinter dan jago banget banget dalam memilah-milah keuangan. Jadi lu mau nabung, lu tinggal taruh di sini kantong yang namanya kantong liburan. Ada juga kantong biaya lahiran. Kantong operasional harian. Nah, kantong investasi pengembangan. Iya. Nah, itu kan banyak tuh. Kalau kayak gini berarti lu punya 6 bank. Repot, satu bank aja tapi punya 60 kantong. Jadi cukup di aplikasinya tuh ada, lu masuk, lu tinggal cek tuh, lu bisa di custom. Misalnya begitu masuk aplikasi, lu bisa cek, oh kantong liburan gue berapa ya? Oh jangan deh, ini udah mau menyentuh limitnya nih. Lu bisa pilah-pilah, satu aja cukup banknya. Satu aja bisa tuh ya. Ibaratnya jadinya sama seperti seolah-olah 60 rekening, bro. Bisa begitu ya. Keren nih, di Jago Syariah ada 60 kantong atau ibaratnya 60 rekening dengan akad wadiah dan mudharabah. Kelola keuangan di kantong terpisah, Mal. Wah, mantap, Jago Syariah lagi bener nih. Jago, emang bener-bener jago dia. Jadi seperti punya 60 rekening dalam satu akun. Yang tadi gue bilang teman-teman, semua kantong bisa disetting untuk berbagai macam tujuan. Yang tadi gue bilang tuh. Lu mau lahiran juga nggak kepake-kepake. Tadi biasanya segini buat lahiran nih, kok tinggal segini sih? Repot tuh. Ya, ada kantong bayar, kantong nabung, dana darurat, ya, ada juga buat dana pendidikan. Lu bisa nyiapin buat anak lo nanti. Kan begitu lahiran kira-kira prediksi berapa bulan? Bulan depan? Iya, November. Nah, lu harus siapin. November akhir. November kan? Iya. Nah, lu harus siapin tuh kantong karena kan takutnya anak lu mau buru-buru S3 kan nanti kan. Langsung saya, Pak. Jadi nggak ada TK, nggak ada. Nggak ada, saya mau langsung aja. Bukan disiapin tapi langsung dimasukin. Iya, langsung mau S3 di mana? Australia, berangkat deh. Anak saya langsung berangkat. Siapin dananya ya, apapun itu pokoknya juga ada di kantong investasinya Jago Syariah, teman-teman. Keluarga, teman,
juga bisa. Lu tinggal pilih-pilahin aja ntarnya ya. Jadi tabungan ini buat dana lahiran atau liburan gak bakal kecampur sama keperluan sehari-hari. Yoi, makanya nanti langsung mau gua download, soalnya katanya bisa download di Apple Store sama Google Play Store. Bener. Gua download aja lah. Nah, coba lu sambil cek-cek supaya gua bisa meneruskan kebaikan dengan jago syariah. Iya, keren. Gaya kali lah penyiar radio itu paling. Udah pinter lah begitu. Masa harus dibocorin kalau sebelumnya kita udah briefing dan tektokan. Iya. Nah, padahal kan bayangin kita yang ngomong nih tadi nih. Kita yang ngomongin soal jago syariah. Iya. Kan ada yang nulisin. Ada yang briefingin kan? Iya kan, kasih lihat aja. Masa harus gue bocorin sih iya beginian, kan? Nah, maksud gue kan kita ngomongin komedi body tadi kan. Iya benar. Kan bisa aja yang nulisin ini. Lu ngomong dapat duit based on tulisan gua lu gitu. Kan dia bisa ngomong gitu kan. Coba Dimas sama Ino ngomong kayak bisa aja. Tuh. Itu tadi komedi body begitu dari. Coba satu lagi coba. Ini juga komedi body nih. Ini Dimas mana? Coba laptopnya. Coba nih. Coba laptopnya. Jarang-jarang kita bisa bocorin segininya. Ini bukti konkret penyiar radio tuh halus kan? Halus. Gimana? Tapi mereka kan cuma nulisin. Tapi kan kita yang bridgingin gitu. Oh, ini kayak Inong nih. Inong nulisin tadi nih. Ini berarti Inong nih komedi body kita nih. Komedi body hitungannya jatuhnya tuh. Itu Der. Ada ya jarang-jarang kita ngebedah adlibs ya. Nah, ngebedah adlibs. Ini kita kalau ngomong kayak gini kita udah ada tuh kayak gitu-gitunya tuh guys. Tapi kan kalau kita ngomongin kayak gini kan kaku banget dong. Iya bener. Harus yang kayak tadi mah ngomongin soal lain. Harus masuk gitu Der. Lu bilang sama bisa 10 brand lagi kita nih. Bahaya nih. Podcast gue diakuisisi sama dia nih. Bahaya nih. Tuhan. Tapi kok gitu. Tulisannya Inong bagus loh, tuh rapi ya. Ya kagak itu kan fontnya laptopnya. Oh, sorry. Iya, font laptopnya itu. Gue pikir kok rapi banget tulisannya Inong. Oh, itu font di laptop. Sorry. Nah, itu tuh. Nah, betul lo harus siapin betul-betul buat dana darurat apa segala macam. Bisa jago seharian ntar gue coba kan tadi mau download gue. Iya, dan juga kan mungkin nanti ini aja sembari tadi misalkan lo ke depannya udah bisa dipilah-pilah, jadi akan lebih mudah lagi. Kayak misalnya tadi investasi buat pengembangan bisnis lo, camp footwear. Iya benar. Nah, sekalian kita bahas tuh. Itu cikal bakalnya kenapa idealisme lu tuh lu tuang ke situ, kenapa jadi tiba-tiba sepatu mal? Kalau anak-anak stand up kan mungkin kayak Panji bikin manajemen talent. Ernest juga perfilman dan ya masih nyambung lah yang anak-anak stand up dipekerjakan. Ya. Maksud gue sekalian lu bahas deh. Gue penasaran aja kenapa patah ke sepatu mal? Iya karena dulu kan pas zaman sepatu ini, dulu kan gue intinya itu pernah ngevlog soal sepatu lah. Iya. Apalagi zaman dulu tuh selalu ngomongin soal Yeezy gitu kan. Jadi kayak udah jadi meme kemana-mana soal Yeezy gitu, soal sepatu Yeezy itu. Tahu. Nah gue itu kan anak basket. Yang tadi kita ngomongin soal 5 negara berangkat itu timnas Indonesia. Jadi emang base-nya itu gue dari SMA itu basket, culture-nya udah basket lah. Basket itu kan ngomongin soal basket pasti nggak jauh dari sneakers, Air Jordan, Nike, semuanya kita tuh nggak jauh dari hal-hal sneakers lah karena kita pakai main sehari-hari. Dan sepatu basket adalah satu-satunya sepatu yang bisa kita pakai jalan juga. Jadi lu bisa pakai di lapangan, bisa lu pakai jalan. Air Jordan kan bisa dipakai basket, bisa dipakai jalan kan. SB Dunk tuh hitungannya basket nggak ya? Apa itu? Nike SB yang dunk. Oh, Nike SB Dunk. Iya, enggak ya, SB Dunk tuh rata-rata pakai skateboard kan karena dia lebih gede gitu, lebih apa? Kayak tangnya lebih tebel gitu loh. Sama bagian tangnya tuh lebih tebel. Biasanya tuh buat skateboard, buat poles-poles oli gitu kan sesuatu gitu. Jadi SB Dunk, SB itu kalau enggak salah SB-nya skateboard dah. Maaf ya kalau salah. Tahu banget loh. Emang iya. Emang iya. Gue tuh kayak gini-gini setahu SB itu SB-nya Nike SB itu Nike skateboard aslinya. Nike SB adalah tuh ya daripada nggak salah nih. Coba ini kan Nike skateboard. Handphone kita kan berdasarkan algoritma apa yang biasa kita cari. Kalau kayak Bang kan tadi kan SB Dunk, SB-nya skateboard. Apa itu? Oke, kok gua keluarnya sepatu Nike skateboarding atau yang dikenal dengan Nike SB bener. SB Dunk itu buat skateboard. Jadi SB itu skateboard. Kok di gua keluarnya malah di Google Susilo Bambang. Iya, beda dong, Bang. Iya, itu dia. Kenapa gitu kan algoritma lu tuh. Iya. Lo habis ngetik Pak Anies tuh pasti. Ngetik Pak Anies. Ayo coba ya fokus ya. Yo. Ya jadi soal sepatu, berarti kan kalau misalkan sepatu nggak jauh dari situ, makanya ada gue punya teman namanya Iser. Nah Iser sama teman gue lagi satu namanya Jovelda Lopez. Kita tuh dulu suka banget sama sneakers, sama Rai Putraran. Tahu. Kita suka banget sama sneakers. Nah gue lihat ada akun YouTube di luar itu selalu bahas tentang sneakers.
Kompleks namanya akunnya. Nah itu tuh dulu belum ada di Indonesia yang bikin review sepatu. Maksudnya seperti Kompleks ini. Gue ada konten namanya jajan sepatu gitu-gitu. Itu juga gue lihat dari yang luar. Nah belum ada tuh YouTubers di Indonesia yang fokus ke sneakers. Penikmatnya banyak, yang apalagi kolektornya, yang suhu kolektor mah udah banyak lah gitu, yang master gitu. Siapa tuh? Si Aditya Loji itu udah main, udah duluan. Iya, ya maksudnya kolektor mah udah banyak lah di Indonesia gitu. Cuma tidak ada yang ngupload di sosial media. Makanya gue sama Easter tuh tadinya sama Rai sama Jovi ini kita bikin review sneakers ya, soalnya ini berhubungan sama kita dan kita selalu beli sneakers dulu. Gitu, entah buat jalan, entah buat main basket. Nah kembali lagi soal tadi masalah bisnis, kan gue bikin podcast ya udah bikin aja, tapi kan kita harus ngomongin soal ini kita nongkrong dong tapi nggak menghasilkan kan rugi, izin sama istri juga sulit ya, bikin podcast aja. Sama kayak gitu, gue suka beli sneakers, duitnya habis dong buat beli sneakers. Kenapa nggak gue monetize YouTube aja? Apa yang gue beli ya gue review aja. Toh jadi viewers kan. Iya, jadi viewers monetize YouTube jadi duit lagi. Jadi balik lagi modal gue beli sepatu itu, dan sepatu itu gue sekalian review. Awalnya gitu juga Der. Awalnya. Jadi apa yang gue senangin dulu, tapi gue mikir bisa gue jadiin bisnis nggak ya? Gue ngabisin satu sepatu aja bisa 15-20 juta nih. Gila ya. Kalau nggak jadi apa-apa, apa nih buat nginjak doang nih sepatu gitu kan logikanya. Akhirnya gue bikin kontennya, gitu, bikin konten sepatu. Akhirnya jadi yang masalah Yeezy apa segala macam, sempat viral di mana-mana tuh, kayak gitu. Nah karena sudah jadi viral kemana-mana dan image-nya udah Kemal koleksi sepatu gini songo apa segala macam, mending sekalian aja gue bikin sepatu. Karena waktu itu gue sama si Iser ini bikin konten soal Vans itu, sepatu Vans sempat collab tuh, sempat jatuh gara-gara banyak barang KW-nya. Jadi Vans itu banyak banget KW-nya gitu. Jadi sempat mau turun tapi ternyata itu cuma satu store aja, gue lupa. Tapi intinya tuh ngomongin, dari itu deket sama Pilpres ya waktu itu, pas ngomongin Vans itu. Pilpres 2019 apa 2000, pokoknya kan Pak Jokowi 2 periode tuh. Terus apa hubungannya? Iya, nah ada yang ngomong kayak gini, Bang ngapain elu review sepatu untuk sepatu luar? Kan gak masuk ke negara. Kenapa nggak barang lokal aja Bang? Lu review barang-barang ini, sepatu lokal banyak loh ini gitu. Kenapa lu nggak naikin UMKM lokal aja? Iya dong. Iya, review sepatu lokal. Maksudnya kan yang gua review Air Jordan, Nike, Puma, itu kan brand luar. Ujung-ujungnya mereka terpancing untuk beli tapi malah impor kan? Iya, malah barang luar kan. Iya. Maksudnya mereka spending uang tapi bukan buat negara gitu. Maksudnya kalau barang lokal kan ada pajaknya segala macam kan. Dari situ gue sama Iser, iya juga Ser, kita selama ini review sepatu viewersnya banyak tapi kan ngomongin brand luar. Dan itu dekat sama Pilpres, ngomongin soal UMKM, tentang produk lokal, tentang mempekerjakan orang pengangguran untuk kerja di pabrik sepatu. Banyak loh ini yang apa behind the scene-nya sepatu lokal di Indonesia gitu. Iya. Dari situ gue kepikiran, ya udah selama ini gue create konten tentang sepatu luar, mending gue bikin sepatu sendiri aja. Tuh gue mempekerjakan orang, gue knowledge sepatunya udah ada, cara bikin sepatu yang bagus, udah sering review sepatu luar, jadi gue tahu kekurangannya, kelebihannya apa ini sepatu. Ya kenapa nggak gue tuangin ke sepatu lokal aja untuk Indonesia sendiri juga kan? Toh pajak-pajaknya untuk Indonesia juga, nggak tahu deh uang pajaknya buat apa tapi ya. Oke, iya betul. Saya tungguin. Yuk berdoa, jangan Kemal dimasukin jurang lagi, dimasukin lagi. Iya kan pajaknya buat jalan tol, buat banyak dong. Kan nggak tahu buat apa ya, buat kan kita lihat ada infrastruktur pembangunan. Tapi yang jelas akhirnya gue bikin brand aja gitu. Keren. Loh. Awal asal muasal gitu. Makanya lu pengen gimana caranya untuk memajukan ekonomi di negeri kita dengan produk-produk lokal yang memang lu bangun kan. Artinya sih Camp Footwear udah pasti lokal nih. Lokal semua. Nah, terus dari segi bisnis yang lainnya adalah gimana caranya lu melakukan R&D. Sepatu ini memang yang tadinya biasanya kan lu kan review sepatu luar. Yang notabene-nya gue gak tahu apa sih istilahnya, outsole, insole dan seterusnya itu ya. Itu kan yang gaya-gayanya kan yang sneakers ya. Let's say sesimpel yang gue tahu tuh tebel, nungging, yang gitu-gitu lah ya, New Balance, Nike, bla 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 itu. Tapi kan kalau gue lihat dari produk lu ini keren banget, masya Allah. Tapi kan memang kayaknya berbeda jauh sama yang pernah lu review ketika lu jadi YouTuber reviewer sepatu gitu. Apa yang di kepala lu? Kenapa tiba-tiba kayak sekarang kayaknya modelnya kalau kayak gini tuh kayak flat shoes apa ya? Kayak skate gitu ya? Sebenarnya kalau gua siluetnya itu ngambil Adidas Samba sama sepatu tenis old school zaman dulu, sepatu tenis klasik dulu. Jadi gua sebenarnya
ini retro banget sepatunya, sepatu retro gitu. Tapi kalau lu bilang soal ini sepatu luar itu tuh rata-rata memang kalau dulu sepatu waktu skena sepatu lokal zaman dulu ya, itu tuh rata-rata outsole-nya ini tuh mereka tuh apa yang udah ada ditempel aja. Oke. Jadi nih gue bawa sepatu. Maaf nih sepatunya harus naik-naik nih. Nggak apa-apa, coba. Nah jadi rata-rata ininya itu outsole ini sama midsole-nya ini mereka itu udah di pabrikan itu udah ada setelan sepatu orang, tinggal tempel aja. Template. Ya template lah. Jadi rata-rata sepatu di kebanyakan sepatu kita di Indonesia itu pasti siluetnya Vans. Lu perhatiin deh. Tahu. Sepatu Vans semua, sepatu Vans. Mati mau apa mereknya pasti mirip. Ini mirip Vans banget nih sepatunya. Karena kembali lagi soal tadi yang gue bahas sama Iser. Vans itu sempat mau kolaps nih, mau turun gara-gara banyak yang bikin sepatu KW-nya kan. Karena orang Indonesia tuh udah ada punya midsole sama outsole-nya itu udah punya Vans, emang cetakan Vans. Moldingannya Vans. Moldingan Vans. Jadi makanya sepatu lokal zaman dulu kalau kita perhatiin itu banyak banget yang mirip sama sepatu Vans. Waffle-waffle-nya ya? Iya, lu perhatiin dah. Iya lagi dijualnya terus di marketplace tuh 100.000, 200.000. Iya. Tahu gak sih kayak gitu-gitu tuh? Gitu. Karena orang Indonesia emang bikin KW nih jago, apalagi ngomongin KW Vans tuh udah paling banyak lah di Indonesia dulu. Makanya sempat waktu itu gue bikin konten sama Iser, bisa dicek masih ada di YouTube gue, gini aja Kemal Iser Fans KW pasti keluar tuh kontennya. Jadi di situ Fans itu sempat turun karena banyak banget orang yang nggak sanggup beli Fans asli, mending gue beli Fans KW, lebih masuk ke budget gue. Dia bilang kayak gitu. Nah idenya Camp Footwear ini tadinya gue bikin tuh sama Dr. Tirta sama Haji Handoko. Haji Handoko itu sekarang sepatu Kompas. Dia sama Kompas nih sekarang. Idenya adalah gimana cara kita bikin sepatu yang keluar dari siluet Vans itu. Kita ambil siluet yang di luar dari Vans lah. Maksudnya sepatu Indonesia lagi Vans semua nih. Siluetnya cuma tinggal ganti mereknya aja apa gitu. Akhirnya gue bikin dari siluet Adidas Samba ini dan juga sepatu tenis tahun 70-an. Agak beda tuh siluetnya. Jadi pas ini keluar lumayan cukup fresh tuh di kalangan persepatuan lokal. Karena kenapa siluetnya beda sendiri ya? Ini mah bikin. Nah akhirnya gue sama Aji sama Tirta itu kita harus bikin outsole sendiri. Moldingnya harus kita vulcanize. Kita harus bikin sendiri. Itu toolingnya aja untuk vulcanize itu kan keluar duit berapa puluh juta sendiri. Itu loh. Sementara kan kalau lu pakai plek-tiplek yang ada kan lu nggak keluar biaya untuk molding kan? Kan ada yang bilang kalau lu mau molding, mau bikin parfum, mau bikin skincare, botolnya itu biayanya costnya tinggi banget. Sementara lu belum cuan. Ya udah lu pakai template yang dari Cina yang udah di molding, beli botolnya. Ini gua analogi ekstrimnya dulu ya. Lu beli botol di Cina, lu beli botol di Shopee dan seterusnya. Akhirnya lu bawa ke sini, tinggal lu kasih stiker. Ya udah murah tuh cost lo. Nah kalau lu kan sekarang jadinya lu pasti nyetak atau molding baru lagi kan? Nyetak banget. Dananya gimana? Nah ya dananya kembali lagi pada saat itu kan gue akhirnya nabung itu tadi, nabung dana untuk pas gue dikasih tahu sama Aji sama Tirta biayanya sekian untuk bikin molding. Wah berarti gue harus keluar biaya lumayan nih. Tapi satu molding bisa lu pakai terus kan? Iyalah. Untuk tinggal ganti atasnya aja. Lu mau high, mau mid, mau low, balik lagi tinggal dimain-mainin aja. Cuma kan ini investasi jatuhnya. Iya. Lu bisa bikin lagi. Makanya kemarin tuh ada yang komen, Bang outsole-nya udah bisa ganti gak ini Bang? Karena kan outsole gue tuh ada yang minta ganti. Gila itu aja toolingnya aja keluar duit berapa duit gue suruh lu ganti. Tuh soalnya kanan kiri beda. Lah kok beda? Aja. Iya. Karena gue nyetak sendiri tuh tadi. Kalau warna-warna mah ganti gitu. Tapi jarang banget bawanya kayak begini ya gue nemuin. Memangnya cuma punya elu doang satu-satunya? Iya sebenarnya mungkin ada ke sepatu lokal yang lain. Cuma untuk pada saat itu yang warna-warni gini ganti-ganti tooling. Terus ada logo Trolls-nya ini cuma gua. Trolls tuh apa sih kayak? Trolls tuh kayak logo ngenye itu. Iya. Nah itu tuh untuk investasi itu aja, gue lumayan banyak tuh keluar duit pas gue di breakdown harganya. Makanya ya udah deh gini aja, gue nggak apa-apa keluar duit sedikit lebih banyak, tapi untuk kita bikin sepatu lokal tapi dengan kualitas luar negeri. Itu maksudnya yang bukan yang embel-embel yang lu beli 200.000 langsung rusak enggak. Ini memang benar-benar. Dan ini maksudnya gue bukannya ngebagusin. Ini kayaknya bukan sepatu gue yang bagus tapi pabriknya ya. Pabriknya itu dia itu ininya aja. Ini kan ada jangan ini deh. Kenapa? Untung lu menjaga audiens gue. Karena Oza kan. Karena Oza ya. Kan ini tema Jaksel. Oh, Oza Anda parah juga ternyata ya. Ya nggak, namanya juga roastingan kita mah. Nah, misalkan ini kan mau lukat Bali nih ceritanya mau lukat Bali kan mau lukat. Nah, ini keren nih. Nah, ini tuh
banyak tuh kalau dulu sepatu untuk insole ini nggak diperhatiin. Cuma kalau kalian lihat dari kamera sebenarnya insole jauh lebih tebel. Coba. Tapi secara biaya memang lebih mahal. Tujuannya adalah apa? Supaya lu kalau pakai sepatu Converse atau Vans, kalau lu pakai jalan jauh, misalkan lu keluar negeri atau enggak lu naik busway atau naik MRT itu pakai jalan jauh tuh capek banget sepatu itu, sakit. Tahu banget gue tuh sepatu-sepatu yang kayak gitu-gitu tuh, apalagi yang aduh sakit banget ya. Molding-moldingan yang kayak Vans apa segala macam itu ya ampun. Tapi itu. New Balance enak. Makanya kan sekarang jadi sepatu skena tuh New Balance karena insole-nya emang dibikin enak gitu. Itu apa tuh? Lu sepatu apa nih? Ini lokal juga. Oke, coba. Tipis, Bro. Nah, ini kan tipis. Kelihatan nih, tuh. Iya, Bro. Sama ini berasa nih tebelnya nih. Coba aja lu pegang. Lu bandingin aja. Tuh, tipis. Gila, tebel yang ini. Tebel, tapi kan lu jadi keluar duit lagi untuk lu bikin begitu. Nah, sama satu lagi yang paling ngebedain ini bukan. Lihat deh. Itu. Beda ya. Beda. Ini gua bahas aja karena gua juga nggak di-endorse sama sepatu-sepatu ini ya. Ya udah jadi gua angkat aja ke sini. Ini dulunya lokal, yang gua pakai juga lokal. Lokal juga. Iya, ya lo tau lah sepatu ini kan. Tahu. Iya. Cuma kan karena gua nggak di-endorse ya udah nggak usah gua sebut lah. Iya. Nah, tapi kan ini tuh menurut gua ini keluar investasi lagi, tapi enak banget. Ini hal sepele yang nggak diperhatiin oleh sepatu-sepatu lokal pada zamannya. Itu jadi, ternyata yang buat empuk juga salah satu. Tidak diperhatikan. Maksudnya ya udah kan lu beli aja. Yang penting kan orang lihat model luarnya aja. Tapi kenyamanan tidak diperhatikan. Sementara gua reviewer sepatu dan gua pengguna sepatu gonta-ganti. Jadi gua tahu sepatu yang nyaman buat jalan yang mana, buat ngeceng doang mana, buat nongkrong doang yang mana, gua tahu. Nah, gua bilang, "Ayo kita bikin sepatu nih Tirji, tapi yang memang kita kualitasnya dan kenyamanannya kita perhatiin sedetail-detailnya kayak kita review sepatu luar." Akhirnya kayak insole kita perhatiin. Wah, kita kita bikin nyaman. Tadi aja insole yang satunya warnanya biru kan, ini pink, kita ganti-ganti gitu supaya niat. Nah, sama satu lagi, dan ini biasanya terjadi di sepatu Vans. Lu kalau jalan jauh, kalau lu jalan lama, apalagi kalau lu naik busway, naik LRT, jalan luar negeri terutama, kan di luar negeri selalu jalan kaki, pasti tumit lu lecet. Ini lu lecet belakang, bener. Itu tuh entah kenapa lecet. Lu perhatiin deh, cewek yang paling sering tuh. Cewek tuh paling sering tumitnya tuh lecet gitu. Kayak karena itu jalan jauh kegesek sama ini lecet. Gua kasih dalamannya tuh tambelan lagi yang sama kayak insole. Jadi lu mau pakai selama apapun itu nggak lecet. Lu kalau lihat Instastory gua dari Instagram gua tadi, itu gua waktu balik kan gua baru balik dari London, itu gua full pakai sepatu camp footwear pas gua jalan ke London. Sementara Patra, teman gua, dia sama istrinya dia nanya sepatu apa nih yang nyaman untuk pergi jalan-jalan di luar negeri. Dia beli New Balance, gua disuruh beli New Balance, tapi gua nggak ada waktu untuk beli New Balance pada saat itu. Ya udah gua pakai buka rak sepatu apa nih yang bisa gua ancur-ancurin jadi beater shoes. Ada camp footwear, gua tes pakai, dan ini pertama kali gua pakai keluar negeri. Memang ternyata senyaman itu. Sejauh ini gua pakai Converse, pakai Vans, lecet gua. Gila. Lecet. Coba lihat belakangnya. Itu ini kita bedah bareng-bareng ya teman-teman. Sorry. Jadi gini. Gua pakai Vans. Ya. Kan dia kan belakangnya tuh kanvas gitu kan. Iya, itu yang bikin sakit tuh. Sakit. Gua pakai yang checkerboard ya. Terus gue pakai yang autentik ya. Autentik ya. Gitu-gitu kan. Yang dia tali, pakai tali. Iya, dia kan belakangnya kan kayak kanvas gitu kan. Gue pakai jalan jauh, itu pedes banget belakang gue tuh. Walaupun fans sekarang sudah ada juga yang kayak gitu ya. Yang kayak gini ya. Iya, pokoknya ini tuh teknologi ini tuh Nike Cortez atau apa gue lupa lah. Tapi memang sekarang akhirnya fans, cuma kan kalau Nike Cortez atau apa kayak kelihatan agak gimana kalau jalan tuh kayak gemuk gitu kan. Sementara fans sama Converse kan ininya nyesuaiin outfit kan enak. Iya betul. Cuma Converse old school sama fans doang yang paling enak kita nyesuaiin outfit kita gitu. Iya betul. Selalu keren kita pakai itu. Betul, cuma ya sakit. Nah, ini gue baru tahu belakangnya, gue pikir lu kasih kanvas lagi, ternyata lu balut dengan kayak ini kayak ada busa dari insole gitu-gitu deh. Ini lu lihat ya teman-teman. Gue lupa istilah namanya apa tuh. Ini empuk pasti nih. Iya, gue pakai kok. Ada nggak ya videonya? Gue ada gue. Gue ada sempat bikin videonya di handphone gue. Gue bukannya review, terus gue bilang di video itu, ini bukannya gue bagusin merek sepatu gue, enggak. Gue malah puji pabriknya yang bikin. Karena ide-ide itu dari pabrik itu juga. Bang Gokil dan Bang Dika, terima kasih. Pabrik kalian keren banget untuk bikin sepatu lokal. Gue bilang, Bang Gokil, Bang Dika, ini tuh yang bikin enak adalah ide-ide dari pabrik lo. Karena lu menyediakan barang-barang itu, gue tinggal ngeluarin biayanya doang.
Dan gue sempat mikirin soal itu. Cuma kan belum, nggak semua pabrik menyediakan lah. Dan nggak semua orang mau orang gua belum cuan ngapain gua keluar segitu biaya untuk bikin insole yang niatnya gitu loh. Ntar aja pas udah banyak penjualan baru ya. Nah kalau ngomongin pabrik berarti nggak menutup kemungkinan brand-brand yang pada maklon di sana misal. Iya. Sama dong. Sebenarnya iya bisa sama makanya. Soalnya kembali lagi soal yang tadi kita bahas, kembali lagi soal komedi body deh. Iya. Yang punya pabrik anggap aja itu komedi badinya kan dia. Iya. Dia yang punya lah gitu. Gue bikin brand, lu bikin brand sepatu di pabrik yang sama. Dia komedi body kita. Tapi kan kembali lagi ide sepatu gue sama ide sepatu lu pasti beda dong. Beda. Walaupun barangnya sama. Iya, beda. Tapi kan untuk bikin ini sama itu keluar biaya lebih. Lu mau keluar biaya lebih nggak? Misalkan lu nggak, gue mau jual sepatu murah aja 200.000, berarti kan lu nggak bisa bikin ini. Iya modalnya gila. Iya modalnya udah berapa? Iya. Nah kalau gue nggak apa-apa lebih mahal deh, harga sepatu gue 400.000 mungkin seret penjualannya, tapi orang beli emang beneran nyaman. Nah itu kan mindset kita udah beda nih. Mindset kita, gue mau laku kok, gue 200.000 aja yang penting nyayur gitu. Gue bikin banyak langsung kuantitas langsung banyak. Nah gue bikin sedikit kualitas yang gue jaga. Beda dong udah. Pabrik mah sama. Betul. Tapi bahaya banget kalau lu ngejar 200.000, tapi buat para pebisnis nih ya. Iya. Kan kita kan pengennya banyakin penjualan sama repeat order kan. Iya. Lu nekat di 200.000, kalau tiba-tiba experience-nya ketika dia pakai terus taunya dia nggak nyaman, lecet, pedes, tumit lu apa segala macem. Gimana caranya repeat order? Itu yang bahaya nih. Ini juga banyak yang kesalahpahaman pemikiran dari teman-teman UMKM nih. Iya. Karena taunya kan nggak apa-apa, kita pengen cepet aja, kita pakai pola dagang yang negara-negara bagian ini nih, gaya-gaya Cina kan begini kan murah, tapi dia repeat order gitu. Tapi kalau memang ternyata dari hal-hal yang hal-hal masalah kecil aja udah nggak nyaman, lu mau ngarep repeat order dari mana? Iya. Itu makanya belum desain kotak sepatunya lu harus niat gitu-gitu. Kan lu selalu bikin harus 1000 kotak, nggak bisa langsung, kecuali lu mau bikin 100 kan duitnya lebih gede. Nah gitu-gitunya itu pertimbangan. Kalau amunisi pabrik memang sama Der gitu. Sama semua ya. Dan itu di daerah Jakarta, Tangerang Cikupa ya? Cikupa kalau nggak salah ya. Ya karena memang disitu malah yang terbaik di sana, karena Nike pun juga di sana. Sebenarnya yang terbaik tuh Bandung menurut gua. Bandung tuh ya, masa Kompas kan Bandung tuh, sepatu Kompas. Tapi sekarang udah pindah, pabriknya udah bisa yang bikin banyak kan. Dulu awalnya dari Bandung. Ini awalnya dari Bandung brandnya. Bikinnya gue di Bandung. Itu beneran keluaran pertama beneran seenak itu Der. Ganti pabrik ini. Nah jadi waktu 2019 ini sepatu ini keluar, gue jualan langsung sold out, 3 menit sold out. Ketemu pandemi apa segala macam, Aji mau konsen ke Kompas segala macam, akhirnya sama pabrik ini gue pisah. Wah itu gue harus nyari pabrik yang sama kayak di Bandung ini susahnya setengah mati Der. Dan itu jadi nggak jual-jualan tuh gitu-gitu. Akhirnya gue nemu yang kayak sekarang ini, perjalanan agak panjang. Cuman kalau ya itu PR-nya adalah, kalau ngomongin laku memang tidak selaku dulu lagi. Cuman brand itu dilihat konsistensinya kan. Jadi gue gimana sekuat mungkin gue coba bertahan dengan uang seadanya. Tapi yang penting artikel keluar terus. Jadi PR gue di situ mempertahankan sepatu ini tetap ada itu. Gile. Nih di luar dari model, tadi gue dengar tentang sosial apa ya, bisa dibilang experience-nya kali, pengalamannya ketika pakai ini. Iya. Kalau gue lihat dari strategi branding and marketing lu tuh menurut gue cakep harusnya. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang udah nyobain dia berexperience ke luar negeri, jalan panjang selama berhari-hari. Itu kan trip itu kan pasti panjang banget tuh. Ngaruh banget ke tentang alas kaki yang lo pakai kan. Iya. Kalau memang ternyata udah sedapat itu sih harusnya sih ngebut ya. Harusnya bisa. Cuma kan sekarang kembali lagi setelah pandemi, orang kan nggak mungkin. Ini kan kalau lu bikin brand kan, lu harus bikin brand apa yang orang butuh lah gitu. Iya betul. What people need gitu kan. Menurut gua untuk sepatu sekarang bukan orang yang butuh banget gitu. Tapi ya maksudnya kalau sepatu mending orang beli satu, ya udah kan, maksudnya sepatu itu kan bukan yang lu kalau gua kan bikin sepatu karena gua pencinta sneakers gua kan banyak di rumah. Iya. Jadi dan kalau kayak lu, kayak orang yang mungkin yang nggak suka sepatu kan beli sepatu satu doang. Jadi gue ngeluarin artikel ini, maksud gue kayak, ya gue bukan pencinta sneakers bang, gue udah punya sepatu gitu. Jadi bukan orang butuh-butuh banget gitu. Itu yang sekarang lagi gue pikirin gimana caranya, kayak yang mungkin gue akan ngeluarin edisi sepatu sekolah yang kayak gitu-gitu. Lo harus pikir kayak gitu terus tuh Der. Iya benar. Itu yang PR. Gue pernah dengar dari beberapa mentor gue gimana caranya naikin sales dan lain sebagainya ketika kita berbisnis. Salah satu caranya adalah ritualisme. Contoh, misalnya
ada orang mau bikin usaha permen jahe sama permen kopi. Ya. Ketika jahe terus diukur nih, terakhir lu minum jahe kapan? Atau lu makan permen jahe? Nggak pernah. Nah kan? Tapi kalau terakhir ngopi kapan? Ya paling kemarin. Nah atau mungkin tadi pagi apa segala macamnya. Ternyata ritualismenya paling tinggi kopi. Makanya guru gue Pak Bi itu bikinnya permen kopiko daripada dia bikin jahe tadinya. Itu awal mula tuh cikal bakalnya gitu. Karena ritualnya dicari yang paling tinggi. Tadi setuju, keren tadi dia lo. Malah kalau misalkan lo pengen ngevalidasiin, harusnya sih aman. Lo bilang tadi gue harus bikinnya gimana caranya yang dipakai tiap hari atau ritualisasinya tinggi. Iya, jadi cepet rusak, cepet ganti. Sepatu sekolah. Kan lu sekolah tiap hari. Iya. Kita ngomong sekolah yang benar-benar umum secara off air ya. Iya. Ya kan, bukan yang online ya. Sekolah tiap hari atau mungkin lu bikin edisi. Atau ya itu edisi karyawan kantoran. Jadi buat dia jalan. Kan kadang-kadang cewek suka ganti dari heels ganti sepatu. Iya. Untuk dia pergi untuk nyantai pergi naik transportasi umum kan. Nah, itu ide-ide itu yang harus dalam waktu dekat harus gua tuangin ke sepatu supaya naikin penjualan. Ya udah itu aja kan memang ada dalilnya Mal terkait dengan ritualisasi tadi. Iya benar. Bahasa kasarnya gue ada dalilnya. Iya, ritualisasi memang benar. Ada yang bikin ilmunya dan penelitiannya. Lo cari yang paling dibikin daily rutin lah. Iya. Tadi udah bener. Emang rencananya emang beneran apa memang lu baru itu rencananya? Rencananya emang udah ada gitu. Gua nggak apa-apa deh idenya itu dicolong gitu. Gua nggak ada masalah. Tapi maksud gua sekali lagi, maksudnya orang kan misalkan, ya bang, gue juga udah bikin kok edisi sekolah tapi nggak laku-laku banget. Misalkan ada yang ngomong kayak gitu. Ya kan beda-beda caranya. Makanya kembali lagi beda-beda. Gua bikin brand, lu bikin brand pasti beda. Cuma gua akhirnya menentukan kayaknya untuk idealis bikin sepatu udah yang keren-kerenannya udah yang collab sama ini. Ini sekarang kita harus bikin sepatu dengan amunisi yang ada dan orang harus ngerasain ini sepatu. Berarti kan kita harus bikin sepatu yang mereka butuhkan untuk sekolah, untuk kampus, untuk mereka kerja sehari-hari. Kejar ke situnya dulu gua harus kejar. Kita bedah aja. Lu udah ada gambaran nggak? Apakah ini bisa dijadikan sebagai daily routine? Bisa. Misalnya bisa atau lu bikin kalau sekolah berarti hitam full semua, black. Full black. Oh, strateginya itu ya. Strateginya minimal itu ya. Full black. Kalau ngantor kan bukannya bisa analog startup skena kayak gini. Iya, sebenarnya masih bisa. Cuma kan berarti gua harus bikin yang tidak terlalu banyak ornamen-ornamen lah. Yang lebih casual, yang lebih basic, sepatunya lebih basic gitu-gitu. Terus kan berarti gue nanti bikin iklan di Instagramnya kan kayak orang kerja kantor seberangkat. Itu-itunya yang harus dimasukin. Kalau kantor pakai sepatu ini yang kayak gitu-gitunya tuh. Sebenarnya kalau dan ini kan tujuannya bukan buat ke kantor kan. Jadi orang kantoran ngapain gue beli sepatu itu gitu. Nah, lu kan tadi bilang reviewer sepatu ya. Ini gue pengen gali lebih dalam lagi, cakep nih. Berarti gue mau belajar juga dari mulai ini apa sih namanya? Midsole ya? Apa sih? Midsole yang tengah itu midsole ya. Berarti kalau yang menjadikan sepatu ini terlihat smart casual atau formal atau informal, bagian apa yang paling mencolok, Mal? Apakah misalkan contoh, gue random nih, talinya gue ganti hitam, itu udah menurunkan dari yang sepatu buat nongkrong, itu bisa nggak kira-kira levelnya udah mulai mendekat kepada sepatu formal gara-gara talinya dihitamin? Bisa? Itu bisa kan kalau jual sepatu pasti gue sediain extra laces kan. Jadi ada sebenarnya yang ini hitam ada di boxnya ada. Oh ada? Ada, selalu ada. Nah cuma kan biasanya kalau casual tuh mereka tuh kayak nggak suka yang kayak gini-gininya tuh kalau misalkan mau dipakai kantor. Jadi lu hitamin itunya? Iya, jadi mungkin ini hitam, maksudnya tulisan-tulisan ini hilang, ada mukanya Oza gini-gini hilang. Yang kayak gitu-gitunya, maksudnya dibikin basic aja, hitam putih gitu-gitu. Biasanya tuh orang kantoran nyari kan yang kayak gitu kan. Iya benar. Soalnya kalau udah ketemu ini jadinya terlalu main. Iya, maksudnya terlalu, apalagi kalau sepatu collab kan, kalau sepatu collab kita harus masukin unsur-unsur orang yang diajak collab kan. Kayak gini ada muntahan gini. Ini udah pasti otomatis kan Jaksel kan, edisi Jaksel soalnya kan. Mabok, muntah gitu. Nah, kayak gini-gini udah pasti otomatis gak akan dipakai orang kantoran kan. Gitu. Cuma ya untuk kolektor shoes maksudnya untuk yang orang suka koleksi atau enggak orang yang ngefans sama Oza pasti dia mau beli. Itu-itunya tuh. Maksudnya berarti kan gua harus ngeluarin edisi basicnya itulah, intinya kayak gitu. Tapi nggak ngilangin DNA-nya. Nggak ngilangin DNA-nya. Maksudnya insole-nya tetap seenak ini. Terus habis itu ininya tetap sama bahannya, semuanya tetap sama lah gitu. Dan karakter sepatunya tetap ada, kayak outsole-nya tetap begini. Itu kan ibaratnya istilahnya tuh, itu yang sudah ada, itu karakter sepatu gua gitu. Jadi kalau orang mau lihat ini sepatu siapa ya, nggak ada identitasnya nih, begitu dia lihat, ini mah kayak footwear begini. Nah, identitasnya tetap ada. Brand gitu identity doang. Brand identity tetap ada. Keren. Gitu. Ini gue dapat banyak ilmu banyak loh guys.
terkait dengan sepatu emang gue ngundang orang yang tepat nih. Thank you Mal. Nah, coba kita buka deh Camp Footwear. Iya. Nah ini logo lu kan sebenarnya K itu ya. Iya itu K. Iya. Cuma banyak orang yang bilang kayak Macbeth yang tadi lu bilang tuh tadi awal. Iya. Kayak Macbeth gitu. Ada yang bilang kayak logo Marlboro. Iya, ada yang bilang kayak gitu. Tapi itu pada dasarnya itu K sebenarnya. Cuma ya kalau dimirip-miripin sama orang atau apa segala macam ya nggak apa-apa juga sih. Memang ya nggak ada brand yang Nike mau apapun ya nggak ada orisinal juga. Kompas juga dibilang-bilang ini Nike dibalik doang gitu-gitu kan. Iya betul. Ya udah nggak ada yang orisinal aja. Kita tinggal ngembangin aja. Malah kayak Pac-Man kejedot dari belakang tuh jadi agak rata tuh. Iya. Biasanya Pac-Man bulat tuh. Ini kan apa? Iya Pac-Man itu kayak Pac-Man ya gitu. Oke, coba kita lihat deh. Iya. Nih lu ngeluarinnya ada apa sih Mal? Ini katalog di mana sih Mal? Ya ini katalog sebenarnya itu. Ini semua ini di kan sini ya? yang full black. Tapi ini kan. Nah itu bisa. Oh tapi masih ada putihnya. Masih ya? ada putihnya. Anak sekolah nggak bisa pakai. Iya, harus yang full black emang full black aja semuanya gitu. Edisi sekolahan aja emang. Sampai yang atas seputih itu lu hitamin, itu putih apa sih? Iya, kayaknya itu harus dihitamin. Gue tadi baru ngecek di e-commerce rata-rata sepatu sekolah itu emang hitam semua. Full black iya. Nggak boleh ada putihnya, bisa dimarahin gurunya. Gue baru tahu itu. Makanya tujuannya tadi buat anak sekolah, cuma kok nggak kebeli sama anak sekolah, justru buat jalan juga karena ternyata masih ada putihnya. Gue baru tahu. Putihnya. Bener, kecuali anak gue boleh tuh warna-warni TKA sih. Wah, ya beda dong kan kita nih SD negeri kita incar. Iya. Wow itu mantap itu penjualan Iyalah, itu. harusnya kita incar emang negeri-negeri anak negeri gitu. Full black Mal. Kalau ini ada full black, bukan ya? Ya itu cuma itu doang, tapi kan masih ada putihnya. Kalau yang ini yang slip on. Oh, yang slip on ya, yang slip on tapi udah sold out tuh yang ini, kayak slip on, yang Dustin, fotonya Dustin tuh. Sama tuh Dustin. Dustin tuh kita. Oh, Dustin cocok Tin kalau mau foto dari Jawa ya Tin. Iya. Gue pikir tadi model dari Jepang. Itu kita sewa langsung dari Timor Leste. Dustin Tiffany. Iya. Mana tuh ini tadi? Terus. Nah, ini masih edisi ya gitu, edisi. Tapi udah habis nih, udah sold out semua. Itu pakai Gomblo tuh. Asik. Oh, gila Gomblo ya. Gomblo sama si Keke. Keke ini vokalisnya yang bandnya Okin tuh siapa? Bandnya Okin tuh. Nah, itu ini ada yang tali-talinya bikin. Cuma udah sold out. Gitu-gitu. Banyak katalognya. Udah banyak. Cuma gue karena pandemi kemarin ini Adit. Oh iya Adit Insomnia. Oh Adit pakai juga ya? Ya buat model gua aja. Adit jadi model gua bilang ayo bilang gitu. Iya. Jadi Adit edisi Ramadan waktu itu mau ngeluarin buat. Oh Adit sangat memang figur Ramadan banget. Oh jelas Adit Ramadan sekali semenjak menikah tuh baru Ramadan banget tuh dia. Tadinya kan tidak Ramadan sekali dia. Adit. Nah nih full black kayak gitu. Cuma ya udah ini udah habis aja. Oh iya. Ya cuma ini kan tapi tetap ada talinya ya Mal ya. Iya. Jadi, nanti mau full black yang bener aja deh gitu. Tapi modelnya apa nanti rencananya buat ngincar strategi ke anak sekolah? Apakah slip on atau? Enggak, kayaknya harus sepatu yang tali itu dah. Cuma ya? Talinya emang harus hitam aja sih. Hitam, logonya dihitemin, atasnya dihitemin. Artinya nyawanya hilang nggak tuh? Enggak kan ada di outsole tadi. Outsole tetap warna-warni. Outsole kan nggak ditegur guru. Oh iya. Outsole mah warna-warni aja tetap kan tadi merah sama biru sama pink yang sepatu ini. Ya udah ini tinggal mainin warna aja. Itu nggak naikin cost ya kalau beda-beda gitu ya? Enggak, karena kan gue udah invest ke situ. Jadi udah bisa tinggal diganti warna, nggak keluar biaya lagi. Kalau angka yang di belakang itu kan size-nya. Oh ya itu size ya. Jadi gila niat banget lu bukan naik biaya produksi lo. Iya enggak. Itu? Ya makanya agak lumayan sih. Makanya kalau mau gue jual murah nggak balik modal, nggak BAP gitu. Jadi ini ada size di sini karena ini sebenarnya mempermudah orang untuk tahu size sepatu lo apa gitu. Karena kalau dulu awalnya gue tuh bikin Camp Footwear-nya ini kan karena terinspirasi almarhum bokap gue kan. Jadi di baliknya ini tuh sebenarnya ada tanggal lahir bokap gue sama tanggal meninggal bokap gue. Oh. Di baliknya ada kalau bikin brand tuh istilahnya ada sentimental values lah. Jadi kalau Jordan Brand yang paling jago tuh Jordan Brand itu Air Jordan tuh selalu banyak sentimental value-nya Michael Jordan yang dimasukin ke sepatu. Makanya kalau misalkan kita beli sepatu Jordan itu yang kita bayar mahal itu sebenarnya historicalnya kan. Itu. Bukan brandnya. Maksudnya gue beli itu karena Michael Jordan pakai itu main ketika game ini lagi flu, tapi dia tetap nyetak 30 poin sekian-sekian dan Chicago Bulls menang. Gila. Daya semangatnya Michael Jordan ketika sakit tetap menang. Itu yang mau gue bayar itu sepatu 20 juta, 30 juta gue bayarin lah. Tuh, unique story proposition tuh, story-nya harus kuat untuk sentimental value. Bahkan dulu gue pernah ada konten namanya jajan sepatu di YouTube gue. Gue pernah interview almarhum Glenn Fredly. Jadi almarhum ini sering banget pakai sepatu ketika konser yang di Istora kan dia pakai sepatu Jordan, dia pencinta sneakers. Terus dia bilang
kenapa Bung Glenn lu beli sepatu mahal-mahal juga, maksudnya koleksi Jordan apa segala macam. Enggak Mal, soalnya gini Mal, sepatu itu memang menurut kita sepele gitu, karena kita pakai sehari kita kotor, nginjak segala macam gitu. Tapi sepatu itu mau nggak mau, lu kalau meeting sama klien pakai apa? Pakai sepatu. Gak mungkin lu pakai sendal kan? Kagak. Lu melangkahkan kaki lu untuk nyanyi nyari rezeki pakai apa? Pakai sepatu kan? Gak mungkin lu pakai sendal gitu. Lu kemana-mana nyari rezeki untuk anak lu, buat manggung, buat meeting sama klien, kemana-mana jalan itu pakai sepatu. Kalau sepatu ini ada meaningnya buat lo, kan spiritnya nyampe ke lo. Gue pakai sepatu Air Jordan. Gue mau semangatnya Jordan jadi greatest of all time pemain basket tuh nyampe ke gue. Gue harus bekerja keras biar bisa kayak Michael Jordan. Gue pakai sepatu Jordan, gue melangkahkan kaki, Bismillahirrahmanirrahim, gue jalan nyari rezeki. Pakai sepatu, makanya meaningnya untuk almarhum itu sepenting itu sepatu. Karena lo deket banget sama bokap lo dan seterusnya gitu. Iya, makanya gue sentimental value dari omongan-omongan itu gue masukin ke sepatu gue. Sentimental value gue adalah bokap gue. Jadi gue mau penjualan ini tuh ya gitu-gitu deh. Pokoknya untuk orang mencari rezeki apa segala macam. Intinya cuma sentimental value lah. Oke, sentimental value. Artinya kalau untuk edisi yang bareng sama Oza itu tadi gue baca ada Hidden Gem sama Introvert. Iya, ada gitu-gitunya. Itu melambangkan dari Gen Z sekarang, Gen Z zaman sekarang. Sentimental value-nya ubud. Kan ada tulisannya ubud dulu baru kamu di sepatunya kan. Ubud dulu baru kamu. Iya. Itu kayak mereka mau lukat dulu, healing segala macam kayak gitu-gitu kan. Jadi itu sentimental value yang ada di Gen Z, dan itu biasa Oza selalu bawakan di materi stand up atau di konten podcastnya dia. Kayak gitu-gitu. Nah kalau yang baru nih tulisannya apa, karena sentimental value-nya orang Surabaya ngomong sehari-hari yang kayak gitu-gitu loh. Nah makanya tulisannya di situ tuh. Yang ini ya? Iya, ada tulisannya ada gitu. Kayak gitu-gitulah. Jadi dan itu tuh logo yang digambar di K-nya itu logo buaya sama hiunya. Oh, ini Surabaya. Iya. Jadi ada tapi kita bikin jadi lebih muda, jadi lebih anak muda gitu. Nah, ini insole-nya yang dalam tuh digambar. Gitu-gitu tuh insole-nya. Keren. Gitu. Kurang lebih kita tunggu gitu. Ya Camp Footwear untuk yang edisi yang buat anak sekolah. Iya, buat anak kampus ya, rencana kampus, itu sih harus ngincar itu gua. Anak kantoran, yang skena-skena startup, skena-skena SCBD, kita tunggu nih ya. Iya, harus gitu deh. Iya, pokoknya jadi nanti edisi terbarunya gue sih pengennya sih, gue agak kecewa banget sih nantinya kalau lu nggak ngasih edisi perdananya ke pertama saat space pertama itu bukan ke gue gitu, gue agak kesel banget. Masa lu pilih Adit yang melambangkan Ramadan? Iya, ya nanti deh nanti lu tahu nggak? Lu nggak mandang temen lama lu dulu udah panjangin jenggot pakai minoxidil, tetap Adit yang dipilih. Ya makanya nanti ada dah, ntar ada edisi Ramadan tahun depan nih, tahun depan April kan, gue bikinin artikel Derry. Wah, iya, gue bikinin. Lu tinggal ukur deh. Lu mau adu apa sih? Gue cerdas cermat sama Adit. Ayo adu-aduan dalil sama gue. Jadi gitu. Kalah dia mah, adu-aduan dalil sama dia mah kalah itu. Bingung dia juga. Malah kita tunggu ya Male. Iya. Pokoknya mudah-mudahan lo bisa ngegas lagi, ada kolaborasi sama siapa, kita tunggu ya yang lainnya. Iya. Itu rilis paling terdekat di bulan apa? Udah bisa lo prediksi nggak? Ya sebenarnya kalau rilis masih yang ini penjualannya, soalnya ini belum habis. Ini masih bisa ya? Masih bisa dibeli nih. Oke. Belinya gue di Tokopedia nih, kerjasamanya ada. Jadi lu tinggal ketik aja Camp Footwear itu tadi udah pasti keluar. Ini lagi belum habis soal yang ini. Oh, sisa berapa? Masih banyak ini makanya. Lu sekali bikin berapa sih MOQ? 100 paling segitu doang. Oh, limited gitu ya? Limited. Tapi memang masih belum aja. Kalau yang lain, yang Oza udah mau habis gitu-gitu. Yang Full Black udah habis. Yang Slip On udah sold out semua. Oza habis. Terus siapa lagi tadi? Yang Dustin nih, yang Slip On yang tadi. Dustin habis. Habis yang New Colorway itu juga habis. Yang Full Black habis. Nah tinggal ini ngabisin yang Dono. Karena baru keluar emang. Berarti pilihannya cuma 2. Apa memang dari karakternya atau lu salah milih temen collab? Iya. Dono. Kalah Dono mah. Keren dia. Kalau gitu sih. Lah orang gua nanya. Iya bener. Kenapa bisa ada masalah kan kalau dia nggak sold out gitu? Enggak belum aja. Nanti mah kelamaan aja kali momennya ini mah. Udah berapa lama? Lama nih, dari yang mau keluar dari dirilisnya aja udah jadi sepatunya udah 6 bulan 5 bulan sebelum. 6 bulan. Enggak, sampai sekarang udah berapa lama nih ini keluar nih rilis? Oh baru 3 hari 4 hari. Oh belum. Iya belum. Berarti
Bukan gara-gara Dono berarti. Bukan lah, emang belum aja, gila apa ya. Tapi per tayang mah berarti udah seminggu kan. Kalau ini tayang, kalau per rekaman ini baru 3-4 hari. Cuma pas ini tayang mah udah seminggu jalan berarti. Kita tunggu aja ntar. Ya berarti keren nih di si Dono nih. Dono, lu juga bantu posting Dono. Bantu dia, baik dah. Iya baik deh. Terima kasih Dono. Nanti kita tes kan. Nanti nextnya kalau emang kolab sama gue, ya kira-kira mandek sekitar 4 tahun lah produknya. Lebih parah. Ada yang mau ditambahin nggak Mal? Buat teman-teman pengusaha sepatu atau mungkin apa? Terakhir Mal. Nah, nih. Oh iya, nggak ada sih kalau buat pengusaha. Soalnya gue masih cupu juga lah ya. Cuma ya intinya tuh kayaknya memang kalau mau bikin brand itu harus soal konsistensinya sih yang agak-agak ini ya, harus diperjuangkan. Memang kalau bikin brand itu nyimpan uangnya nggak bisa untuk cuma ini cuma kuat buat 5 tahun, nanti setelah 5 tahun kita lihat, nggak bisa gitu. Iya. Berdarah-darahnya tuh emang harus agak panjang, karena bikin brand ini kan maraton bukan sprint. Maksudnya bukan yang kepikiran, apalagi tadi pas di luar lu sempat mau ngomongin soal public figure enak banget nih bikin brand segala macam kan. Iya tuh. Nah, ini di akhir-akhir obrolan gue pengen tahu, bukannya lu kan katanya tadi bangun satu artikel bareng sama Dono. Iya. Dua-duanya bisa dibilang public figure. Iya. Nah, terus mungkin nggak nanti ke depannya akan gampang banget jualannya karena dua-duanya artis. Nggak, simple. Tapi ternyata sesulit itu ternyata. Gue pernah interview Muslim kan di podcast gue yang bertahan di industri. Terus gue ngomong soal Muslim itu sebelum yang bebek carok yang sekarang, itu tuh sempat gagal beberapa kali juga. Gitu dia bikin sarung, kopi, segala macam. Jadi memang Arif Muhammad deh, kita ngomongin Arif Muhammad paling gampang. Arif Muhammad kan dulu ada bakso segala macam. Tapi kan ya gimana ya, nggak bisa bertahan lama juga kan. Akhirnya sekarang bukan nasi padang yang kayak gitu-gitu kan. Jadi memang kalau ngomongin soal bisnis ini, mau lu pakai nama besar belum tentu ngebantu juga. Mungkin ngebantu exposure nama brandnya. Ya tapi tetap orang itu ngelihat konsistensinya jalan gak nih gitu. Mungkin satu artikel, 2 artikel itu laku banget gitu. Tapi kan tetap lu konsistensinya kan. Makanya kalau bikin brand, kalau kita ngomongin soal maraton, endurance harus diperhatiin, stamina harus diperhatiin, keuangannya juga harus dijaga. Lu kalau mau bikin brand udah harus tahu ini keuangan untuk 10 tahun ke depan gitu. Nggak bisa kita bikin brand, coba kita jalan dulu di 2 tahun bisa nggak ya gitu loh maksud gua. Itu mah main-main banget tuh. Iya kan, tapi kan ada yang mengandalkan public figure. Kita lihat 2 tahun lah harusnya bisa cepet ini gitu-gitu. Tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi. Lo maksud lo apa nih? Kue-kue artis? Wah, gue kan nggak arah ke situ ya. Nggak, tapi kan bener kan maksud gua. Ada lah yang kayak gitu. Berarti kan cuma dulu pakai nama besar, ini kayaknya 2 tahun jalan, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Kembali lagi yang tadi kita bahas soal bikin podcast, yang lu bilang lu bikin podcast seneng mikirin bisnisnya nggak sih? Ya gue mikirin bisnisnya, tapi kan lu harus seneng dulu sama bidangnya. Iya. Sepatu ini gue seneng bidangnya kan. Kembali lagi gue reviewer sepatu segala macam, sebelumnya gue anak basket. Gue suka bidangnya. Jadi mau laku nggak laku, yang penting jalan aja, gue udah seneng. Bahkan gue cukup seneng baca komen di Tokopedia kan ada review ini pembeli, ada yang komen gila insolnya niat banget, ada yang videoin gitu dari itu aja, cuma 1 orang aja gue baca komen itu senangnya nggak karuan gila, kepuasan banget. Iya, padahal cuma 1 orang yang beli, ini masih belum cuan loh ini gitu. Tapi gue sesenang itu, kayak gila apa yang gue tuangin di sepatu ini, keniatan gue bikin sepatu ini nyampe ke pembeli gue. Dan dia videoin kayak gila insolnya nyaman banget, yang tadi kita bahas. Wah gila ini mah bagus, ini produknya gokil, keren banget. Dari komen itu aja gue udah senang banget, baru 1 orang tuh. Gue nggak mikir ya, maksudnya gitulah. Jadi intinya ya karena ini bidangnya gue seneng, jadi mau ini gue berusaha sebisa mungkin nggak sampai tutup lah gitu. Kayak footwear ada terus walaupun jarang-jarang yang beli, walaupun nggak laku, tapi tetap yang penting ada, karena orang itu melihat brand udah legit atau enggak, kayaknya harus lihat konsistensinya dah. Kalau udah 10 tahun jalan, 15 tahun jalan, tetap ada brandnya, nanti kita kan tuai cuannya kayaknya di 15 tahun ke depan, kayak gitu-gitu. Ini maraton nih, soalnya bikin brand nih maraton. Rata-rata kalau brand yang sekarang udah terkenal pasti kayak udah berapa lama? Kita udah dari 2012. Anjing. Udah lama juga. Gue baru tahu sekarang. Nah, kan lu baru tahu sekarang kan? Sering banget tuh gue temuin. Gue sering interview orang yang punya brand gitu. Kayak misalkan kita ngomongin siapa lah, kayak brand, misalkan brand Mills deh gitu. Lu dari tahun berapa sih? Kita mah udah dari 2005 misalnya ngomong gitu. Udah lama ya ternyata. Dan kita baru tahu sekarang, berarti kan mereka berdarah-darahnya udah, maratonnya udah panjang nih. Konsisten. Iya, masa lu berharap 2
setahun udah sukses ya, kecuali ada investor itu yang cuci uang maksud lo? Iya. Kan gue nggak arah ke situ. Kok bisa tiba-tiba ada skincare? Wah, siapa tuh brand yang mana? Ada di Los Angeles bukan? Bukan di Indonesia. Di Indonesia yang produknya buatan Cina. Nggak tahu. Ya kan pokoknya sekarang banyak kan yang tiba-tiba skincare. Kok tiba-tiba skincare baru kok terkenal banget sih gini segala macam. Nah, apalagi sekarang kemarin ini kayaknya gua nggak tahu deh, ini udah fakta juga, udah terkuak juga ya masalah TikTok itu juga, penjualan sampai 4M apa. Ada sekarang ternyata gua baru tahu dari TikTok juga. Ternyata bisa bayar orang untuk beli kan, untuk dia buying segala macam. Fake order. Fake order kan udah ada dan itu udah dibongkar di TikTok juga loh. Nah, maksud gua bikin brand ini nggak mau memanfaatkan itu, Der. Tuh, lihat. Jadi nggak bohong. Iya, jadi nggak ada fake order, nggak ada yang gua nyampe 4M dalam berapa menit atau segala macam. Karena gua bener-bener ya udah biarin aja gue 10 tahun jalan. Kita ngomongin Erigo deh. Erigo ternyata udah lama. Kalau lu lihat dari Sadat ya, ngupload kan dari Jacklot tahun berapa itu zaman kita nge-MC. Zaman itu, betul. Dia naik truk pick up. Baru suksesnya berapa tahun kemudian kan? Maksudnya 10 tahun kemudian. Maksud gue gitu loh. Maksudnya kita bikin brand ini, lu sekali memutuskan mau itu artis, mau itu siapapun, lu sekali memutuskan untuk bikin brand, nggak bisa cuma nama besar. Lu harus mikirin ini 10 tahun ke depan jadi apa nih brand gitu. Konsistensi makanya itu. Bangun brand tuh sabar, konsisten. Sabar, mau lu artis mau apa harus sabar. Kalau nggak tutup. Gue artis lagi, kecuali tadi ada pembakaran uang apa segala macam. Kan itu isu-isu di luar sana kan. Sering ngomong kok ada skincare ini tiba-tiba naik, padahal perjalanannya belum panjang gitu-gitu. Nah ya kita kan nggak tahu benar atau enggak. Yang 4 miliar aja kemungkinan bisa fake order. Gimana yang katanya sehari atau 24 jam 41 miliar? Oh nah itu saya tidak tahu. Saya kurang tahu. Pasti fake order ada mungkin ya, tahu ya. Kan takut fitnah juga ya gitu. Kan UU ITE ada ya, bahaya. Takut saya juga. Kita kasih solusi.